namaku Kirana Cahyani. Aku tidur dengan atasanku, Baskara Aditama, Direktur Utama M Group, dan ironisnya, dia adalah pria yang telah kucintai secara diam-diam selama 7 tahun. Baskara Aditama menopangku, suaranya tenang namun membawa sedikit ketegasan. Lain kali kalau ada acara seperti ini, tolak saja langsung. Mengira dia sedang memarahiku, aku menunduk dan berbisik. Aku tidak sengaja kalah dari sekretaris itu. Dia minumnya kuat sekali. Setelah pesta aku mabuk berat. Aku memang tidak kuat minum, tetapi berusaha keras beradu minum dengan sekretaris direktur utama hanya karena tidak ingin Baskara Aditama kehilangan muka. Saat itu aku lupa bahwa aku hampir selalu tumbang hanya dengan 1 gelas. Aku terhuyung-huyung, kepala pusing, tetapi hatiku penuh semangat pantang menyerah. Tepat pada saat itu, Baskara Aditama menggendongku, suaranya lembut, "Aku tidak menyalahkanmu, lain kali biar aku yang minum untukmu." Suaranya begitu lembut dan merdu. Dia membawaku ke rumahnya. Setelah membaringkanku di tempat tidur, dia menyuruhku untuk beristirahat dengan baik, tetapi aku justru menarik tangannya dan tidak mau melepaskannya. "Jangan pergi, aku mau tidur denganmu." Aku proaktif menindihnya. Mataku yang kabur menatap wajahnya. "Baskara Aditama, kamu tampan sekali, wajahnya seperti dipahat, hidung mancung, bibir merah yang pas, garis wajah yang tajam dan menawan." Aku meniru adegan di film, mengangkat dagunya untuk mengamatinya dengan saksama lalu terkikik. "Sudah memikirkan cara untuk tidur denganku?" tanyanya. Sudut bibirnya terangkat, matanya penuh ejekan. Meskipun penampilannya dingin, matanya memiliki daya tarik yang aneh, sekali menatap sulit untuk berpaling. Aku mengulurkan tangan menyentuh pipinya, dia tidak menolak, hanya dia membiarkanku menggodanya. "Kirana Cahyani, kamu dalam masalah." "Oh," menantangku. Aku segera menunduk, proaktif mencium bibirnya. Berusaha terlihat mahir, aku mendorong lidahku masuk untuk menjelajah. Tapi sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, Baskara Aditama sudah berbalik dan menindihku. "Tidak tahu cara berciuman yang benar, ya?" Dia menatapku dari atas, matanya dalam. "Biar aku ajari, Baskara." Baru saja aku membuka mulut, dia sudah menunduk. Lidahnya masuk dengan mahir dan kuat, terus mengejar, menjelajah, seolah ingin merebut semua yang menjadi milikku. 1 kali pergulatan, gairah membara. Aku sudah sedikit lelah, tetapi Baskara Aditama tidak berniat melepaskanku. Dia selalu sangat penasaran. "Ku dengar dulu kamu selalu menyukaiku." Baskara Aditama setiap kali menciumku, dia akan mengusap bibirku dengan jari telunjuknya, suaranya pelan dan serak saat bertanya. Dia seolah sengaja bertanya, jelas sudah tahu tetapi masih memaksaku untuk menjawab. Sudah lama sekali. 7 tahun cinta diam-diam itu benar-benar terukir di hati. "Sudah lama?" Baskara Aditama menggerakkan tangannya, napasnya yang terengah-engah menerpa wajahku. "Sekarang masih suka seberapa banyak?" "Tidak tahu." "Tidak tahu, ya? Tidak mau jujur?" Suaranya ringan seperti angin, tetapi ketika tangannya membelai kulitku, gerakannya sangat kuat. "Baskara Aditama, jangan." "Kenapa?" Baskara Aditama menunduk mendekatiku, menghapus air mata di sudut mataku, memberikan ciuman lembut, suaranya lembut tetapi gerakannya tidak berhenti. "Tidak suka?" Sejak malam itu, Baskara Aditama tidak lagi bersikap dingin padaku seperti sebelumnya, tetapi hubungan kami tetap tidak berubah. Dia adalah direktur utama yang agung, sementara aku hanya seorang sekretaris kecil. Namun, di antara kami mulai ada sedikit ketidakjelasan. Jam 6 sore, Baskara Aditama mengajakku makan malam. Aku dengan senang hati setuju. Ini adalah bulan pertama aku bekerja di perusahaannya. Sebagai sekretaris pribadinya, aku hampir selalu mengikutinya tanpa henti. Dia turun ke basement untuk mengambil mobil dan berkata akan menungguku di bawah. "Ayo." Baskara Aditama melingkarkan lengannya di pinggangku, membawaku langsung ke tempat parkir lalu kami berdua masuk ke mobil. Aku duduk di kursi penumpang, mengusap pelipisku dengan lembut. "Pak Direktur, aku sedikit mengantuk." Baskara Aditama melirikku sekilas, tidak berkata apa-apa, terus fokus menyetir. Sepertinya dia pernah bilang tidak suka aku memanggilnya seperti itu. Kata-kataku selalu ditanggapinya dengan acuh tak acuh, wajahnya penuh dengan ekspresi dingin dan menjaga jarak.
Beberapa saat kemudian, dia berkata pelan, "Kalau mengantuk, tidurlah sebentar, masih agak jauh untuk sampai ke restoran." Aku mengangguk pelan, memejamkan mata sepanjang perjalanan. Kami berdua tidak berbicara lagi. Baskara Aditama, pria ini adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis, licik seperti rubah. Orang-orang di industri ini segan sekaligus takut padanya. Wanita yang menyukainya tak terhitung jumlahnya, yang rela berkorban untuknya juga tidak kurang. Dan hubungan antara aku dan dia saat ini hanya bisa disebut ambigu. Bagaimanapun, dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia menyukaiku, sementara aku hanyalah pihak yang bertepuk sebelah tangan. Tiba di restoran, Baskara Aditama dengan lembut membangunkanku. Aku sadar lalu mengikutinya turun dari mobil. Kami masuk ke restoran, memesan makanan, lalu duduk menunggu hidangan disajikan. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Aku tersenyum pada Baskara Aditama. "Maaf, aku keluar sebentar untuk menerima telepon." Baskara Aditama mengangguk pelan, wajahnya masih tanpa ekspresi. "Kapan kamu kembali?" Telepon itu dari Gilang. Dia adalah mantan pacarku. Kami putus bulan lalu karena pekerjaannya terlalu sibuk, dia tidak punya waktu untuk kembali mengambil barang-barangnya, bahkan soal putus pun tidak jelas. Hari ini dia datang ke apartemen yang dulu kami tinggali bersama untuk merapikan barang-barangnya, bersiap untuk benar-benar berpisah. Semua urusan di rumah sebelumnya selalu aku yang tangani, jadi meskipun sudah putus, dia masih tidak tahu bagaimana harus membereskan semuanya dan meneleponku untuk membantunya. Aku bilang tidak bisa, dia hanya menjawab oh lalu menutup telepon. Dalam hubungan ini, aku adalah tipe pacar yang terlalu memanjakan, selalu berusaha menyenangkan pasangan tetapi tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Ketika aku tahu dia berselingkuh, aku memutuskan untuk mengakhirinya sepenuhnya. 2 tahun hubungan, perasaan baru sudah lama hilang. Terlebih lagi, kami menjalani hubungan jarak jauh, putus nyambung berulang kali membuatku tidak lagi merasa aman. Aku tahu betul di sana dia bermain-main seperti apa. Hubungan ini bisa bertahan begitu lama mungkin hanya karena aku sabar, pengertian, dan bersedia mengurus segalanya untuknya. Aku kembali dari lamunanku, kembali ke meja makan. Baskara Aditama angkat bicara, "Ada masalah?" Aku tersenyum canggung, duduk kembali. "Ah, tidak ada apa-apa," adikku menelepon, agak kurang ajar, berbohong memang sulit. Baskara Aditama dengan dingin berkata, "Begitu? Iya, kamu punya adik?" "Iya." Aku merasa ada yang aneh dengan suasananya. Kalimatnya tidak terdengar seperti pertanyaan, melainkan seperti tuduhan. Ada sedikit ketidaksenangan dan kekesalan. Sore berikutnya, jam 2 siang, Gilang bilang ada satu barang yang tertinggal dan datang mencariku untuk membantunya. Karena ingin tidak bertemu dengannya lagi di masa depan, aku mengobrak-abrik seluruh apartemen untuk menemukannya. Ternyata itu adalah sebuah album foto, isinya penuh dengan foto kami berdua. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi aku tidak akan lagi tergerak olehnya, mengantarnya turun dan keluar dari pintu. Tepat pada saat itu, Baskara Aditama menelepon, mengatakan ada urusan di kantor dan memintaku datang. Setelah menutup telepon, aku memberitahu Gilang. Dia bilang searah dan akan mengantarku. Memikirkan bahwa memesan taksi saat itu merepotkan, aku setuju naik mobilnya. Ketika tiba di kantor, Baskara Aditama sudah menunggu. Dia berdiri di depan jendela kaca besar, dari sana bisa melihat seluruh area di bawah gedung. Sejak kapan dia melihat? Aku mulai merasa bersalah. Aku pernah sangat menyukai Baskara Aditama, tapi malah punya pacar. Hatiku merasa sedikit bersalah. "Banyak yang menyukaimu, ya?" Baskara Aditama meninggalkan jendela, melangkah mendekatiku. Tidak juga. Tidak juga." "Iya." Baskara Aditama semakin mendekat, membuatku mundur hingga bersandar di meja kerja. Kedua tangannya menopang di kedua sisiku, tubuhnya yang tinggi seolah menelanku. Kakinya berada di antara kedua kakiku, wajahnya mendekat, perlahan namun penuh tekanan. "Benarkah?" Napasnya yang samar membuatku sedikit terengah-engah. Melihat reaksiku, ekspresi Baskara Aditama sulit ditebak, tidak jelas apakah senang atau marah, sudah terangsang. "Apa kamu seperti ini di depan semua pria?" Hati Baskara Aditama sedikit tidak senang, tetapi dia tetap menyembunyikannya dengan baik. Dia pasti juga tahu betul, di antara kami hanya ada hubungan yang ambigu.
Bagaimana aku di hadapannya? Aku juga bisa seperti itu dengan pria lain, penampilan yang penuh hasrat, tidak terpuaskan. Bukan. Dari tatapan Baskara Aditama, aku juga bisa membayangkan penampilanku saat ini, ragu-ragu namun bebas. Baskara Aditama adalah pria yang di mulutnya dingin, tetapi selalu tahu batas, tidak pernah melewati batas. Ya, malam ini datanglah ke rumahku. Dia mencium bibirku dengan ringan, tersenyum kecil, kita lakukan lebih awal. Selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Jam 7 malam aku tiba di rumah Baskara Aditama, tapi dia masih menganggapku datang terlambat. Aku bilang aku sudah terburu-buru naik bus ke sini. Dia langsung bertanya kenapa tidak meneleponnya untuk meminta Pak Koko menjemput. Aku datang ke rumah atasan, aku benar-benar sudah terlalu terbiasa dengan jalannya. Rumah Baskara Aditama sangat luas, pantas saja dia seorang direktur utama. Kamu sangat ingin datang ke rumahku sebagai tamu, kan? Hah? Apa? Meskipun kamu kaya, tidak perlu narsis seperti itu. Meskipun rumahmu memang sangat mewah, tidak perlu sampai pamer begitu. Sebagai sekretarismu, aku merasa harga diriku terluka. Aku pura-pura tidak peduli, tetapi di dalam hati ada sedikit rasa pahit. Kamu menulis begitu di buku kenangan sekolah. Suara Baskara Aditama membawa sedikit senyum penuh minat. Buku kenangan sekolah? Pasti saat kelulusan SMA? Di kolom cita-cita, waktu itu Baskara Aditama sangat terkenal di kelas karena keluarganya sangat kaya. Seluruh sekolah tahu bahwa rumahnya adalah villa besar. Waktu itu aku masih kecil, tidak berpikir apa-apa, langsung menulis, berharap bisa bermain ke rumah Baskara Aditama sekali. Aku mengedipkan mata beberapa kali, pura-pura tidak mengerti apa-apa. Randy mengirimkan foto buku kenangan itu padaku, itu cerita beberapa tahun yang lalu. Suaranya perlahan mengecil saat dia masuk ke dapur, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Randy, si brengsek itu adalah sahabatku waktu SMA, jangan-jangan bahkan riang aku diam-diam menyukai Baskara Aditama juga dia ceritakan. Kamu minum? Dia membawa segelas susu hangat, dia sendiri juga sedang memegang segelas, aku tidak terlalu suka. Aku melambaikan tangan menolak. HMPHE. Dia sedikit memiringkan kepala dan mengangkat alis, aku terpaksa menerima gelas susu itu. Bulan ini kinerjamu sangat baik, aku juga berpikir begitu, hatiku mulai berharap-harap cemas, tidak tahu akan dapat bonus apa. Bonusnya, 1 malam menginap di rumahku untuk mewujudkan mimpimu dulu. Baskara Aditama duduk di sofa empuk, kakinya disilangkan, gerakannya malas namun tetap elegan, mulutnya berbicara dengan sangat serius. Bonus macam apa yang seenaknya begini? Aku berendam di bak mandi villa Baskara Aditama selama 2 jam. Bak mandinya sangat besar, air panas melimpah, berbaring di dalamnya hangat dan nyaman sampai rasanya ingin tertidur. Kalau bukan karena Baskara Aditama mengetuk pintu, mungkin aku benar-benar tertidur di sana. Melihat aku baik-baik saja, dia bersiap pergi, tetapi aku memanggilnya kembali. Baskara Aditama, ada apa? Dari balik pintu, suaranya yang merdu terdengar, membawa sedikit kekhawatiran. Aku tidak punya baju, siapa sangka hari ini harus menginap di sini. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Katanya dengan nada bercanda yang jelas, aku keberatan. Setiap jengkal tubuhmu sudah pernah kulihat, sekarang masih malu apa lagi? Meskipun dia berkata begitu, dia tetap dengan patuh memberikan jubah mandi untukku. Jubah mandinya kebesaran 1 ukuran, longgar sampai terlihat memalukan. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi, menjulurkan kepala, melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan Baskara Aditama tidak ada di sekitar, baru berani keluar. Aku diam-diam berlari ke lantai atas, siapa sangka malah menabraknya yang sedang turun. Dadanya keras dan hangat, jantungku berdebar semakin kencang, persis seperti perasaan panik ketika dulu diam-diam menatapnya lalu ketahuan. Kenapa terburu-buru? Suaranya terdengar dari atas kepalaku. Aku mendongak menatapnya, sejujurnya, wajah Baskara Aditama benar-benar tipe yang tampan hingga di tengah keramaian pun membuat orang terpesona. Tidak apa-apa, aku lelah. Kamarku di mana? Aku menunduk, tidak berani menatapnya langsung. Dia membawaku ke kamar, aku baru saja masuk langsung menutup pintu dengan keras, bersandar di dinding lalu duduk, terengah-engah. 7 tahun menyukainya, sampai sekarang tidak berubah. Aku mendengar di luar Baskara Aditama bergumam,
Ini rumahmu atau rumahku? Aku sambil terengah-engah tertawa cukup lama. Pukul 11.30 malam, notifikasi WhatsApp muncul. Sudah tidur? Itu pesan dari Baskara Adhitama. Sudah tidur. Aku menjawab. Dia membalas. Jalan sambil tidur? Aku mengirimkan tanda tanya. Dia melanjutkan. Kalau sudah tidur kenapa masih bisa balas pesan? Aku mengirim emoji kehabisan kata-kata. Dia mengirim pesan lagi. Tidur lebih awal. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Selamat malam. Aku bukan tipe orang yang suka berbaring di tempat tidur, tetapi hari ini aku gelisah selama 1 jam dan masih tidak bisa tidur. Aku dan Baskara Adhitama bisa dibilang kenal tetapi juga sedikit asing. Kami satu SMA lalu masuk ke universitas yang sama. Meskipun tidak banyak berinteraksi, aku mengenalnya dan dia juga mengenalku. Waktu itu kami berdua adalah siswa jenius di jurusan IPA dan IPS, jadi sering dijodoh-jodohkan dan digoda oleh teman-teman. Tetapi kenyataannya, dari SMA hingga kuliah, aku selalu menyukainya, lebih tepatnya cinta bertepuk sebelah tangan. Namun, dia selalu bersikap dingin padaku, atau lebih tepatnya, dia dingin pada semua orang. Aku perlahan duduk, dengan hati-hati meninggalkan kamar dan pergi ke ruang tamu. Aku haus, ingin minum air. Sebenarnya ingin minum yang dingin, tetapi mencari-cari tetap tidak menemukan di mana kulkasnya. Baskara Adhitama terbangun oleh suara berisik. Dia dengan mengantuk mengikuti suara itu keluar, dan melihatku sedang membungkuk di dapur membersihkan pecahan kaca di lantai. Aku mendongak, wajahku polos. Aku membangunkanmu, maaf, aku memecahkan gelas. Baskara Adhitama melangkah mendekat, wajahnya penuh kebosanan, menunduk membantuku membersihkan. Bukannya bilang tidak suka minum? Melihat tumpahan susu di lantai, aku dengan sedih mengangguk. Aku haus, sungguh. Aku benar-benar merasa sedih ingin menangis. Jangan minum yang dingin. Dia mengumpulkan pecahan kaca, membuangnya ke tempat sampah, lalu mencuci tangannya bersih-bersih, melirikku sekilas. Aku lihat kamu sudah tidur, jadi tidak mau membangunkan, hanya ingin kamu tidur nyenyak. Aku berlagak patuh mengakui kesalahan, proaktif mengakui salah. Dia tidak memedulikan kata-kataku. Pergi ke ruang tamu dan tunggu. Dia tinggal di dapur. Aku dengan patuh pergi keluar dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Baskara Adhitama keluar dengan segelas susu hangat di tangannya. Es batu di kulkas mana? Suaranya penuh tuduhan. Aku sedikit mengerutkan kening. Sial, aku lupa soal itu. Aku memalingkan wajah. Dengan suara lirih berkata, itu tadinya mau aku minum dingin, jadi semua es batunya aku masukkan ke gelas susu. Baskara Adhitama sedikit mengerutkan kening. Ternyata Randy benar. Aku sambil minum susu bertanya dengan curiga. Dia bilang apa? Dia bilang otakmu tidak begitu bagus. Hari ini saat bekerja, aku dan Baskara Adhitama naik bus bersama. Pak Koko izin sehari karena ada urusan keluarga. Baskara Adhitama tidak mau repot memanggil sopir lain, jadi aku mengusulkan naik bus. Kupikir dia akan menolak, siapa sangka dia lebih bersemangat naik bus daripadaku. Begitu naik bus, sudah tidak ada tempat duduk, kami berdua terpaksa berdiri berdesakan. Membiarkan seorang direktur utama sepertinya berdesakan di bus seperti ini, aku merasa sedikit bersalah. Aku dengan lembut menarik ujung jasnya, berbisik, itu, bagaimana kalau kita tunggu bus berikutnya saja? Baskara Adhitama mengenakan jas rapi, tangan memegang pegangan, postur tubuhnya tetap tegak. Dia melirikku, ekspresinya penuh jijik. Aku mengerti, orang yang sangat menjaga gengsi sepertinya mana mungkin turun dari bus di depan banyak orang, berdiri yang tegap. Dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggangku, membuat wajahku langsung menempel di dadanya yang bidang. Aroma parfum lembut di tubuhnya membuat wajahku memerah dalam sekejap. Aku menggenggam ujung bajunya semakin erat. Tahan sebentar, satu halte lagi kita sampai. Suaranya yang serak dan merdu seolah menyelinap ke telingaku melalui rambutku. Baskara Adhitama sedang menghiburku, di bus ada berbagai macam orang. Waktu itu di belakangku ada seorang pria paruh baya yang terlihat sangat licin, jelas punya niat buruk. Setiap kali bus berhenti, dia akan pura-pura kehilangan keseimbangan dan dengan sengaja menyentuh pantatku. Pria mesum seperti ini benar-benar membuat mual. Untuk menghindari sentuhan itu, aku tanpa sadar terus bergeser mendekati Baskara Adhitama.
Sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia menarikku ke depan sehingga aku berdiri di hadapannya, sementara dia sendiri berdiri di belakang melindungiku dari pria itu. Sekarang dia berdiri di antara kami berdua. Aku mendongak menatapnya. Dia mengangkat alis, menunduk dan mendekatkan bibirnya ke telingaku, berbisik dengan suara ringan seperti angin, "Hati-hati ya, aku akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkanmu." Selesai berkata, dia bahkan dengan ringan mencubit pinggangku. Aku melotot padanya, sementara dia tersenyum sangat puas. Ternyata yang paling mesum adalah dia. Sore harinya, matahari bersinar lembut, tidak lagi terik seperti musim panas, tetapi sinar senja menembus jendela kaca, menyilaukan dan langsung mengenai meja kerjaku. Aku menyipitkan mata, merasa sedikit tidak nyaman. Biasanya jam segini Baskara Aditama akan menarik tirai untuk melindungiku dari sinar matahari. Bukan karena aku berani menyuruh atasan, tetapi karena dia duduk lebih dekat ke jendela. Tentu saja dia juga bukan orang yang baik hati sampai rela membantuku. Untuk bisa menyuruh Direktur Utama Baskara, aku harus punya syarat, yaitu menyiapkan sarapan untuknya. Tidak ada cara lain, karena dia tidak bisa memasak. Kalimat yang pernah dia katakan masih terngiang di telingaku. Makanan buatan Koki di rumah sudah membosankan, perlu ganti selera. Belum lagi hari-hari sebelumnya, hanya hari ini saja, karena kejadian di bus pagi ini, aku masih marah padanya. Sejak kembali ke kantor sampai sekarang, selain urusan pekerjaan, aku tidak berbicara sepatah kata pun dengannya, dan dia juga sama, diam 1000 bahasa, sama sekali mengabaikan keberadaanku. Itu, Pak Direktur. Aku mencoba menggunakan nada suara yang paling lemah, dan ternyata langsung berhasil. Baskara Aditama berhenti, mengangkat kepala menatapku, tatapannya dingin. Aku menunjuk ke jendela, matahari terlalu silau. Dia menatapku, tatapan tajamnya sedikit bergetar, di wajah tampannya terlihat sedikit ketidaksenangan. "Kamu tahu kamu sudah tidur lebih dari 2 jam? Dia sedang menyalahkanku. Aku tidur lebih dari 2 jam. Kamu." Baskara Aditama tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang tinggi 1,83 meter melangkah lurus ke hadapanku, menutupi sepenuhnya sinar matahari yang masuk. Dia mengerutkan kening menatapku tanpa berkata apa-apa. Kerutan di keningnya itu membuat orang tanpa sadar merasa takut. Aku terdiam oleh tatapannya, tidak berani membuka mulut lagi. Dia mengangkat alis, memberi isyarat agar aku melanjutkan bicara. "Aku salah. Pagi ini tidak seharusnya memanggilmu dasar mesum, bahkan hampir membuatmu kehilangan muka di depan karyawan. Aku dengan sangat tulus mengakui kesalahan. Memang benar, pagi ini setelah turun dari bus, aku diam-diam menjelek-jelekannya di belakangnya di kantor. Terdengar oleh beberapa rekan kerja. Meskipun semua orang takut pada Baskara Adhitama, saat itu masih ada yang menahan tawa. Kau pikir aku peduli dengan hal-hal itu? Tatapan Baskara Adhitama meredup, jelas sekali aku kembali menyinggung sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Aku mendongak menatapnya, wajahku menunjukkan ekspresi sedih, bukannya begitu? Dari pagi sampai sekarang kamu mengabaikanku. Kamu sedang merajuk, Kirana. Suaranya membawa nada ejekan. Oh, ternyata dia sedang menyalahkanku karena tidak proaktif mengajaknya bicara lebih dulu. Sambil berkata, Baskara Adhitama berbalik dan menarik tirai jendela, lalu menoleh dan menyuruhku menyalakan lampu. Aku menjawab oh dan pergi menekan saklar. Ruangan itu langsung terang benderang, cahaya putih terang menyorot jelas sosok tinggi Baskara Adhitama yang berdiri diam di dekat jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Wajahnya tampan dengan aura dingin, panca inderanya tajam, garis wajahnya tegas seperti dipahat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa detik lebih lama. Baskara Adhitama melirik ke arah bingkai jendela kaca, tatapan tajamnya bertemu dengan tatapan sembunyi-sembunyiku yang terpantul di sana. Aku melihat dengan jelas sudut bibirnya sedikit terangkat, kemudian dia dengan tegas menarik tirai hingga tertutup sepenuhnya, gerakannya tegas dan rapi. Aku segera memalingkan wajah, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kirana, dia berjalan ke arahku, suaranya tidak cepat tidak lambat. Mungkin karena baru saja ketahuan diam-diam menatapnya, aku merasa sedikit canggung. Aku menoleh dan dengan suara pelan menjawab, "Ah, terlihat tampan?" Dia menyeringai, suaranya membawa sedikit godaan. Baskara Adhitama kembali ke meja kerjanya, jari-jarinya yang ramping mengetuk pelan permukaan meja, menghasilkan suara yang renyah. "Kemarilah," katanya,
Mendekatlah dan lihat. Suaranya sangat lembut, seperti bujukan yang manis. Hari itu cuacanya sangat bagus, matahari bersinar cerah. Di ruang rapat lantai 7, para pemegang saham penting M Group semuanya hadir, termasuk Baskara Aditama. Biasanya aku tidak diizinkan menghadiri rapat tingkat tinggi bersama Baskara Aditama, tetapi kali ini ada beberapa mitra asing, dan karena aku mahir dalam beberapa bahasa asing, aku diajak sebagai penerjemah pribadinya. Baskara Aditama duduk di kursi utama di ujung meja, wajahnya yang bersudut sempurna tidak menunjukkan emosi apapun. Matanya yang hitam pekat dan indah seperti biasa, angkuh, dingin, dan menjaga jarak. Di layar presentasi, Direktur Pemasaran, Theo, sedang mempresentasikan konten proyek dengan bahasa Inggris yang sangat lancar. Aku tidak bisa tidak memujinya dalam hati, pantas saja dia anak buah Baskara Aditama, kemampuannya luar biasa. Aku duduk tepat di samping Baskara Aditama. Saat bekerja, auranya memancarkan aura dingin dan mulia yang membuat orang lain tidak berani mendekat. Theo masih serius mempresentasikan, sementara Baskara Aditama tampak malas namun tidak kalah elegan, sama sekali tidak memperhatikan orang yang sedang presentasi. Dia selalu bersikap acuh tak acuh seperti itu, membuat orang tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkan atau tidak. Saat menunduk untuk membalik dokumen, aku diam-diam melirik ke arah para pemegang saham, semuanya fokus pada Theo, ekspresi mereka sangat serius. Aku baru saja merasa sedikit lebih tenang, tiba-tiba terkejut. Sebuah tangan dingin sedang menyelinap lembut di kulitku. Aku buru-buru menunduk, dan langsung mengenali jari-jari ramping Baskara Aditama. Dia sedang menyentuh pahaku. Aku melotot padanya, tatapanku penuh peringatan, tetapi di matanya yang sedingin es, muncul secercah senyum tipis. Dia pura-pura mencondongkan tubuh untuk melihat dokumen yang kupegang, tetapi mulutnya mendekat ke telingaku dan mengucapkan bisikan yang ambigu. Menurutmu untuk apa aku membawamu? Napas panasnya dengan sengaja ditiupkan di dekat telingaku, membuat daun telingaku terasa seperti terbakar. Wajahku memerah, jantung berdebar kencang, pikiranku benar-benar kosong. Baskara Aditama, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Takut apa? Aku kan tidak melakukan apa-apa. Suaranya sangat pelan, hanya cukup untuk kami berdua dengar. Aku tertegun, tidak berani menjawab sepatah kata pun. Tangannya masih belum beranjak, tindakannya yang berani membuatku tidak tahu harus menyembunyikan wajahku di mana di tengah ruang rapat yang serius ini. Membawaku untuk apa? Bukankah untuk menerjemahkan untukmu? Aku berpikir begitu dalam hati, tetapi ketika melihat ekspresi puas dan licik Baskara Aditama, aku langsung mengerti bahwa dia sama sekali tidak serius sejak awal. Bulu matanya yang panjang dan indah bergetar pelan, matanya menyiratkan sedikit kegembiraan, seolah sangat puas dengan penampilanku yang canggung dan bingung. Saat ini, tangannya semakin berani, terus merayap lebih dalam, semakin dekat, membuatku malu hingga ingin menghilang, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Baskara Aditama berdiri, setelan jas hitamnya yang pas badan membalut tubuhnya yang tinggi dan ramping, auranya yang dingin dan menawan tak bisa dilepaskan dari pandangan. Wajahnya yang tampan seperti patung dengan cepat kembali ke ekspresi dingin seperti biasanya. Theo turun dari panggung, Baskara Aditama naik, saat mereka berpapasan, aku melihat dengan jelas tangan Theo gemetar. Tatapan dingin Baskara Aditama cukup membuat orang sesak napas. Menjadi bawahannya memang penuh tekanan. Ketika Baskara Aditama berdiri di panggung presentasi, di bawah sorotan lampu, panca inderanya semakin tajam. Hidung mancung, bibir tipis yang dingin, garis alis yang indah dan penuh wibawa, kecantikan tampan yang membuat orang terpesona. Dia memulai bagian ringkasan proyek, begitu membuka mulut, bahasa Inggrisnya lancar tanpa celah, menganalisis setiap poin dengan sangat jelas, membuat seluruh ruangan langsung memusatkan perhatian padanya. Sesekali dia bahkan beralih ke bahasa Jerman dan Prancis, proaktif berinteraksi dengan dua mitra penutur asli yang duduk di bawah. Begitu profesional hingga membuat orang bertanya-tanya, untuk apa aku dibawa ke sini. Sebelum rapat dimulai, dia pernah berkata, kamu tidak ikut denganku? Aku menggeleng. Tidak ikut? Dia mengerutkan kening, dengan serius berkata, lalu kalau mereka berbicara bahasa asing untuk menggodaku bagaimana? Aku tidak mengerti. Bukankah itu sangat memalukan? Aku tahu betul dia adalah orang yang sangat menjaga gengsi, karena itu aku dengan enggan setuju untuk ikut sebagai penerjemah. Hasilnya,
Baskara Aditama benar-benar pria yang terlalu nakal. Di panggung presentasi, dia masih pura-pura melirik ke arahku dengan acuh tak acuh, tetapi di matanya berkilauan senyum jahil, penuh dengan kepuasan karena tujuannya tercapai. Aku benar-benar dipermainkan olehnya. Rapat berakhir, semua orang hampir pergi. Aku menunduk membantunya merapikan dokumen, tidak peduli padanya yang melangkah mendekat. Oh, dia mengangkat alis, sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Marah? Aku merapikan lebih cepat, benar-benar tidak ingin berada di dekatnya sedetik pun lagi, aku akan menyentuhmu lagi. Kaki panjang Baskara Aditama berhenti tepat di hadapanku, bibirnya sedikit melengkung, lengkungan yang sangat tipis tetapi penuh dengan ambiguitas, seolah-olah menyembunyikan kelicikan di baliknya. Aku harus mengakui, senyumnya itu meskipun ringan dan penuh godaan, tetapi sangat menawan, daya tarik yang mematikan. Aku berbalik pergi, tidak memedulikannya, tetapi sebenarnya begitu melihat wajah tampan itu, aku tidak bisa marah lagi. Kirana, dia memanggil namaku. Aku berbalik menatapnya, dan pada saat itu, dia menahanku di pintu ruang rapat. Dia menunduk, tangannya dengan lembut mengangkat daguku, matanya yang dalam mengunci tatapanku. Aku bujuk kamu ya, boleh? Suaranya begitu lembut hingga membuat jantungku bergetar. Aku selamanya tidak bisa menolak pria ini. Menatap matanya yang menawan, aku dengan lembut mengatupkan bibir, perlahan menjawab, aku kan tidak marah. Baskara Aditama melingkarkan lengannya di belakangku, memeluk pinggangku, secara refleks, aku mencondongkan tubuh ke depan, jatuh ke dalam pelukannya. Aku secara refleks menggenggam ujung bajunya di samping, mendongak, dan tepat bertemu dengan tatapannya yang juga sedang menatapku. Dia sedikit melengkungkan bibir, tersenyum tipis, dengan ringan berkata oh, akhir nadanya sedikit dipanjangkan, membawa kesan seperti sedang membujuk. Kalau begitu tidak boleh, meskipun tidak marah, tetap harus aku bujuk. Baskara Aditama menunduk dan dengan lembut mencium bibirku yang memerah, gerakannya begitu lembut hingga hatiku seperti meleleh. Suka. Suaranya yang serak dan menawan membuat orang tidak bisa tidak tergerak, telingaku langsung panas. Pria ini benar-benar tahu cara membuat orang meleleh. Aku benar-benar dimakannya habis-habisan tanpa jalan keluar. Malam baru saja tiba, langit berkilauan bintang. Di luar jendela, di tengah malam yang gelap, ada lampu-lampu neon berwarna-warni yang terus berubah, begitu terang hingga menyilaukan. Lagi-lagi sebuah pesta kalangan atas dunia bisnis dan Baskara Aditama ingin membawaku. Dia dengan hati-hati memilihkan gaun malam yang megah untukku, dingin namun tetap penuh dengan aura anggun. Harus kuakui, selera estetikanya, aku benar-benar terpesona. Tidak hanya itu, dia juga secara khusus mengundang penata rias profesional untuk membantuku mendapatkan penampilan yang sesuai dengan pesta. Sebenarnya aku memang sudah cantik dari lahir, menurut penata rias, penampilanku anggun, auraku lembut. Tapi Baskara Aditama justru menatapku dengan tatapan meremehkan. Aku tersenyum cerah dan bertanya padanya, tidak cantik? Dia dengan santai menjawab, penata riasnya memang hebat. Tidak bisakah dia mengatakan beberapa kata yang enak didengar untuk membuatku senang? Tepat setelah itu dia tersenyum kecil, tangannya disilangkan di depan dada menatapku dengan penuh arti. Secantik ini, pantas saja jadi milikku. Tidak jelas apakah kalimat itu memujiku atau memuji penata rias. Dan Baskara Aditama juga tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memeluk pinggangku dan turun bersama. Dia bilang kali ini aku tidak datang ke pesta sebagai sekretaris, melainkan sebagai pasangan dansa, pacar, dan calon istri direktur utama. Aku tidak menanyakan alasannya, tetapi dia justru berkata, apa masih ada yang berani memaksamu minum? Lagi-lagi sebuah detail kecil tetapi membuatku terharu sampai ke hati. Setiap tindakan, setiap kata dari Baskara Aditama selalu tepat waktu hingga membuatku merasa tenang dan diistimewakan secara terang-terangan. Langit bertabur bintang gemerlapan. Kami memasuki gedung tempat pesta diadakan. Musik merdu mengalun di aula yang luas, penuh dengan suasana elegan. Aroma bunga semerbak, bayangan orang berkilauan. Di sini berkumpul berbagai tokoh berpengaruh dari dunia bisnis dan hiburan. Di dunia bisnis, tidak kurang pria tampan dan wanita cantik, dan di pesta hari ini, melihat sekeliling, semua orang berpakaian megah, tidak kalah dari siapapun. Tetapi Baskara Aditama memiliki daya tarik khusus,
Aura yang membuat semua pemandangan di sekitarnya menjadi kabur begitu dia muncul. Di tengah pemandangan yang mewah dan gemerlap, dia seperti permata yang bersinar di antara genteng biasa, menjadi pusat perhatian semua mata. Di dunia bisnis, Baskara Aditama memiliki jaringan yang luas. Prestasi luar biasa dan kepribadiannya yang dingin dan sulit didekati membuat orang-orang di industri ini segan sekaligus takut. Ditambah lagi, dia tahu bagaimana berbicara dengan orang yang berbeda, pandai berbicara dan bersikap sempurna hingga tidak ada yang bisa mencelanya. Malam ini aku diajak olehnya sebagai pasangan dansa, selalu berdampingan, tidak pernah berpisah. Aku menyadari dia benar-benar tidak suka didekati oleh wanita secara proaktif. Meskipun di luar dia tetap menjaga sikap seorang pria sejati, tersenyum sopan, tetapi sebenarnya dia dengan cerdik menolak segala macam pendekatan yang ambigu. Mengenakan setelan jas rapi, Baskara Aditama memiliki penampilan yang tampan. Setiap gerakannya memancarkan aura tenang, dewasa, dan penuh kecerdasan, sesuatu yang sulit dimiliki oleh pria lain. Dan terutama, sikapnya yang dingin dan menjaga jarak membuat orang ingin mendekat tetapi juga waspada. Setelah bersulang dengan semua orang di pesta, dia tidak sengaja bertemu dengan Direktur Utama Gilang dan sekretarisnya, Riana. Kedua belah pihak mengangkat gelas untuk memberi salam, pemandangannya terlihat sangat harmonis dan sopan. Tiba-tiba, Baskara Aditama melingkarkan lengannya di pinggangku, menarikku hingga bersandar di dadanya. Aku mendongak, alisnya sedikit mengerut, bibirnya terkatup rapat, wajah dinginnya saat ini semakin serius, begitu tampan. Dulu dia yang memaksamu minum, tanyanya pelan, tetapi tatapan tajamnya menyapu ke arah Riana. Aku menjawab dengan sangat pelan, tidak berani bersuara keras. Pesta ramai, tidak sedikit mata yang melirik ke arah kami. Ternyata dia membicarakan pesta sebelumnya. Hari itu Riana membuatku mabuk berat, aku hampir lupa, tetapi dia mengingatnya dengan sangat jelas. Ayo, kali ini kita balas. Dia sedikit mencondongkan tubuh, suaranya sangat tenang. Direktur Utama Baskara benar-benar sopan. Direktur Utama Gilang terpaksa menghabiskan gelas pertamanya untuk menghormati Baskara Adhitama. Tetapi gelas-gelas berikutnya karena kesehatannya tidak baik, semua diminum oleh Riana. Ku dengar Nona Riana sangat tangguh. Dulu bahkan sempat membuat istriku mabuk. Baskara Adhitama masih tersenyum, tetapi di matanya tidak ada sedikit pun senyum. Dulu Riana adalah sekretaris, sekarang masih sekretaris, sementara aku sekarang adalah istri Direktur Utama. Cara Baskara Aditama memperkenalkan membuatku merasa sangat bangga. Sialan, sifat kompetitifku muncul lagi. Setelah beberapa putaran minum, melihat Riana mulai menunjukkan tanda-tanda mabuk, aku dengan lembut menarik ujung jas Baskara Aditama, memberi isyarat bahwa sudah cukup, tidak perlu terlalu perhitungan, harus memberi orang lain sedikit jalan keluar. Entah apakah dia juga sudah mabuk. Saat menatapku, di matanya terbersit ekspresi sedih seperti anak kecil. Dia mencondongkan kepala mendekat, tidak peduli dengan tatapan orang lain, dengan pelan bertanya satu kalimat, "Kenapa, Kirana?" Uhuk, aku nyaris tersedak ludahku sendiri karena nada bicaranya, "Jaga sedikit sikapmu sebagai pria sejati." Aku mengingatkannya dengan suara pelan, dia dengan santai menjawab, "Kamu masih diganggu orang, aku tidak bisa bersikap seperti pria sejati padanya, sial." Sepertinya dia benar-benar sedikit mabuk. Aku tersenyum basa-basi pada Direktur Utama Gilang, secara tersirat memberi isyarat ingin pergi. Pada saat itu, aku melihat di mata Riana terbersit rasa terima kasih dan lega. Aku mengambil gelas anggur di tangan Baskara Aditama, menariknya menjauh dari kerumunan, membawanya ke sudut yang tenang lalu membantunya duduk. "Baskara Aditama," aku memanggilnya pelan. Dia langsung menjawab, tanpa ragu, "Siapa yang mengganggumu?" Akan kubalas persis seperti itu, suaranya tidak bisa dibantah, tegas dan kuat. Dia mencondongkan kepala menatapku dengan saksama, "Benar kan? Istri Direktur Utama." Dia seperti mabuk tetapi juga seperti tidak. Setiap kata jelas, setiap tatapan memiliki bobot. Aku menatap pria di hadapanku, dia agung, tetapi pada saat ini hanya karena sebuah cerita lama yang sepele, dia bersedia membelaku tanpa ragu. Aku sedikit menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang muncul di sudut bibirku. Aku tahu aku sekali lagi kalah di tangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, cahaya pagi yang redup menyelinap melalui tirai, berkilauan di mataku.
Aku sedikit mengerutkan kening. Ketika dengan mata setengah terbuka aku sadar, hal pertama yang kulihat adalah sebuah lengan melingkar di pinggangku, jari-jarinya ramping, ruas tulangnya jelas. Aku sedikit bergerak, orang itu langsung mengencangkan pelukannya di pinggangku, bahkan wajahnya dengan ringan menggesek leherku, napasnya teratur. "Jangan bergerak." Suara dingin namun lembutnya luar biasa. "Tunggu," suara Baskara Adhitama. Aku panik menoleh, bulu matanya yang panjang dan sedikit lentik tertutup, wajah tampannya penuh dengan ekspresi dingin namun sangat menawan. "Baskara Adhitama, kenapa aku tidur di ranjangmu?" tanyaku tergagap. Terlebih lagi, kami berdua tidur di satu ranjang. Aku terkejut menunduk melihat selimut. Sial, ini benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Aku masih bergumam dengan bingung. Dia berbalik dan menarikku ke dalam dadanya yang bidang dan hangat, menekan kepalaku ke dadanya, tangannya menahan erat tidak mengizinkanku mengangkat kepala. "SCT, tidur lagi sebentar." Suaranya yang serak dan dalam membawa sedikit kelelahan namun sangat magnetis. Aku tertegun, jangan-jangan dia masih belum sadar dengan situasi saat ini. Aku sudah ditidurinya. "Sayang." Suaranya seperti sedang membujuk anak kecil. Sebenarnya aku sangat suka cara Baskara Adhitama membujukku seperti ini. Aku mencoba meronta, mengangkat kepala. Dia dengan pelan bergumam lalu perlahan membuka mata, matanya masih sedikit mengantuk tetapi berkilauan dengan senyum. Bibir tipisnya sedikit melengkung, tersenyum begitu lembut hingga membuat jantungku berdebar kencang. Baskara Adhitama benar-benar sangat berbahaya, dan aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk menolaknya. "Kamu sudah tidur denganku," aku cemberut bergumam. Sebenarnya di dalam hati aku berpikir, untung, di hadapan orang yang kusukai, sesekali suka berpura-pura jual mahal, menunjukkan sedikit kelemahan. "Kalau begitu besok malam biar kamu yang tiduriku ya." Baskara Adhitama dengan lembut mengelus rambutku lalu menunduk dan mencium keningku. "Tapi," aku berniat membantah, tetapi dia dengan lembut memotong. "Tadi malam aku bilang apa? Kamu lupa?" "Hah? Bilang apa?" Aku mengedipkan mata, mencoba mengingat. "Kamu adalah pacarku, istri direktur utama, melakukan ini adalah hal yang wajar, nanti harus terbiasa," katanya dengan sangat serius, tenang hingga membuat jantungku berdebar. "Tapi bukankah itu hanya pura-pura?" "Siapa yang bilang padamu itu pura-pura?" Tepat saat aku masih bingung, tangannya sudah mendarat di pantatku, dengan berani meremasnya hingga aku terkejut. "Sudah tidur bersama? Masa masih merasa rugi?" "HMPHS, Nyonya Baskara." Mata indah Baskara Adhitama seolah bisa berbicara, membawa senyum yang memikat hingga aku tidak berani menatapnya langsung. Wajahku memerah, aku langsung membenamkan wajah di lehernya. Dia tertawa kecil, tangannya mengencangkan pelukannya di pinggangku, tangan yang lain terus mengelus rambutku dengan lembut. Suaranya yang dalam dan lembut namun penuh dengan kemanjaan, terdengar di tengah pagi yang tenang. "Sayang, kita malas-malasan sebentar lagi ya." Sebenarnya aku sangat berharap hubungan antara aku dan Baskara Adhitama bisa dirahasiakan, pacaran diam-diam yang manis juga punya kesenangan tersendiri. Bagaimanapun juga, sekretaris pacaran dengan direktur utama di perusahaan, jika ketahuan akan berdampak tidak baik. Tetapi Baskara Adhitama tidak berpikir begitu, tidak hanya tidak menyembunyikannya, tetapi juga ingin mengumumkannya secara besar-besaran. Hasilnya, seluruh perusahaan tahu. Perusahaan ini milikku, dampak apapun itu urusanku. "Kamu tenang saja jadi istri direktur utama," aku sambil minum susu, mendecakkan lidah sebagai tanda protes. "Setidaknya diskusikan dulu denganku." Sementara dia, seenaknya saja, mengadakan rapat penting, topiknya adalah mengumumkan hubungan asmara. Jelas, hitam di atas putih, setiap slide seperti palu yang menghantam kepala para karyawan. Para manajer tahu, lalu menyebarkannya ke tim-tim kecil. Belum sampai setengah hari, seluruh perusahaan tahu aku dan Baskara Adhitama pacaran. Nanti aku di kantor pasti jadi tikus jalanan, semua orang melihatku dengan benci. Aku meliriknya dengan tajam. "Ada aku di sini, mereka tidak berani." Baskara Adhitama sambil berkata sambil mengambil gelas susu yang sudah habis ku minum, membawanya untuk dicuci di bawah keran. Aku melihat punggungnya dan merasa tidak terima, lalu berkata dengan nada menyindir. "Biasanya di kantor, penampilanmu yang dingin dan angkuh itu membuat banyak karyawan wanita tergila-gila.
Aku melihatnya dengan sangat jelas. Toilet, pantry, bahkan koridor perusahaan menjadi tempat pertemuan tak sengaja yang mereka atur dengan baik. Berapa kali aku melihat mereka pura-pura tidak sengaja, aku selalu bisa melihat triknya. Sekretaris menggoda direktur utama, kalau bukan aku, pasti sudah jadi musuh publik. Mendengar itu, Baskara Aditama tertawa terbahak-bahak. Jelas-jelas direktur utama yang proaktif menggoda sekretaris. Pak Direktur, hatimu benar-benar besar ya, kita kan saling suka, takut apa, lagi pula. Dia berhenti sejenak, lalu sedikit mengangkat alis dengan angkuh. Aku kan juga dicintai diam-diam oleh seseorang selama 7 tahun. Ekspresi sombongnya saat ini benar-benar ingin kupukul, tetapi aku tetap tidak bisa tenang. Kalau mereka menjelek-jelekanku di belakang, mencemarkan namaku bagaimana? Baskara Aditama melihatku mengerutkan kening, lalu membujuk, tidur lebih awal. Besok aku berikan sesuatu yang bagus. Apa itu? Aku langsung waspada, setengah percaya, untuk menjaga diri. Baskara Adhitama berkata seperti itu, suaranya lembut dan seperti membujuk. Di bawah kata-kata manis itu, aku akhirnya bisa tidur nyenyak dalam pelukannya. Keesokan paginya, Baskara Adhitama bangun sangat pagi untuk rapat di kantor. Sopir, Pak Koko, setelah mengantarnya, kembali dan membawa sebuah paket untukku, Pak Baskara menyuruhku memberikan ini pada Nyonya. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang bagus yang dia katakan semalam? Aku berterima kasih lalu buru-buru membawanya ke kamar untuk dibuka. Di dalamnya ada 3 buku, Trik Umum Wanita Penggoda dan Bunga Teratai Putih, Cara Mengalahkan Pelakor dan Merebut Posisi, Strategi Menghajar Wanita Penggoda dengan Tangan Kosong. Aku marah sampai berasap. Tepat pada saat itu, notifikasi WhatsApp muncul. Baskara Aditama, suka tidak? Disertai stiker sapi pemberani yang tidak takut kesulitan. Aku dengan marah mengetik satu kata, pergi, tetapi di dalam hati tidak bisa menahan tawa. Pria ini benar-benar tidak tahu malu sekaligus tahu cara membuat orang tidak bisa marah. Waktu itu aku makan siang di kantin perusahaan. Harus kuakui, M Group memang perusahaan besar, makanannya tidak hanya enak tetapi juga sangat beragam. Tapi mungkin aku tidak seharusnya datang, karena aku bertemu dengan seorang bunga teratai putih, yaitu Rina, asisten lama Baskara Adhitama. Setelah itu karena beberapa alasan dipindahkan ke departemen pemasaran, dia duduk tidak jauh dariku. Nada suaranya yang sinis dan penuh ejekan terdengar tanpa disembunyikan. Entah sudah berapa kali dia naik ke ranjang untuk bisa duduk di posisi istri direktur utama. Orang di sebelahnya langsung menimpali, siapa tahu, muka tebal sekali. Rina dengan sok suci melanjutkan. Dulu aku di samping Pak Direktur, dia juga pernah memberiku sinyal, tapi aku tolak. Aku setidaknya masih punya harga diri. Tidak seperti dia, mungkin benci sekali tidak bisa selamanya di ranjang direktur utama. Benar? Menjual diri demi sedikit keuntungan. Orang dengan orang memang beda ya? Aku mendengar itu dan amarahku memuncak. Hal-hal seperti ini jika bisa kutahan, aku bukan diriku. Aku melangkah ke meja mereka. Dengan lembut mengetuk permukaan meja. Mereka berdua serentak mengangkat kepala menatapku. Aku melengkungkan bibir, tersenyum penuh kemenangan. Penampilanku seperti istri direktur utama yang sedang ramah bertanya pada karyawan, bagaimana? Makanan perusahaan kami sesuai selera? Mereka berdua saling melirik dengan kesal. Rina tersenyum sinis. Siapa tahu, mungkin kamu setiap hari makan makanan mewah karena dapat durian runtuh? Aku mengangguk, tanpa sedikit pun kerendahan hati. Benar, akhir-akhir ini Baskara selalu membawaku makan di luar, tidak tega membiarkanku makan sendirian di perusahaan. Mereka berdua mendesah dengan canggung lalu menunduk melanjutkan makan. Aku dengan sengaja menambahkan satu kalimat, benar? Malam ini Baskara bilang akan memasak untukku. Aku agak menantikannya. Rina langsung meletakkan nampan makanannya, wajahnya penuh amarah, berbalik dan berkata pada rekannya, aku sudah kenyang. Saat dia lewat di sampingku, aku dengan sengaja menjatuhkan nampan makananku, semua makanan dan kuah tumpah ke kakiku. Dia berlagak kasihan, suaranya penuh kepalsuan, maaf. Wajahku sedingin es, tanpa basa-basi, bantu aku bersihkan. Dia mengedipkan mata. Aku tidak bawa tisu. Bagaimana kalau kakak ke toilet untuk cuci? Aku tersenyum sinis, dari dalam tas mengeluarkan tisu yang sudah kusiapkan. Tidak apa-apa, aku bawa.
Bersihkan? Aku tidak keberatan membalasnya sedikit demi sedikit. Siapa yang berani memprovokasiku, berani menyentuh status istri direktur utama ini, harus bersiap menanggung akibatnya. Aku mengeluarkan sebungkus kecil tisu dari tasku dan memberikannya padanya. Rekan wanita di sebelahnya langsung menyela. Kamu keterlaluan? Aku meliriknya. Suaraku sedingin es, keterlaluan? Jadi sebenarnya siapa yang keterlaluan lebih dulu? Tepat pada saat itu, sebuah suara serak yang familiar dari belakang terdengar. Ada apa? Kirana, makan siang saja lama sekali. Baskara Aditama melangkah mendekat, wajah tampannya membawa aura dingin, auranya yang kuat membuat suasana di sekitarnya langsung tegang. Rina melihatnya datang, langsung berlagak kasihan, matanya berkaca-kaca. Ini salahku, aku tidak sengaja menumpahkan makanan ke kakak, tapi kakak juga tidak perlu memukulku kan. Apa? Aku memukulnya? Rina bahkan pura-pura memegangi satu sisi pipinya, sengaja berakting. Rekan wanita di sebelahnya langsung menimpali. Benar, tangannya berat sekali, aku sedikit merasa bersalah. Baskara Aditama, yang tadi masih tersenyum melangkah mendekat, sekarang wajahnya langsung muram, matanya menjadi sedingin es. Kupikir dia percaya pada kata-kata mereka dan sedang marah. Aku buru-buru angkat bicara, aku tidak, Baskara Aditama, aku benar-benar tidak. Wajahnya masih gelap, matanya yang dalam dan dingin menunjukkan kemarahan yang membuat orang merinding. Memukul atau tidak, kantin ada CCTV. Rina berhenti, wajahnya sedikit kaku. Baskara Aditama mengangkat alis, setiap katanya sedingin es. Kenapa? Masih tidak dibersihkan? Ada yang membekini, memang nyaman ya. Rina ketakutan, langsung berjongkok dan membersihkan noda di tubuhku, tidak berani melawan. Setelah itu Baskara Aditama membawaku ke toilet, secara pribadi membantuku membersihkan noda. Dia memiringkan kepala menatapku, suaranya membawa sedikit kemanjaan, nanti di perusahaanku, kamu bebas berbuat sesukamu. Aku tertawa, memanjangkan akhir kata menatapnya dengan tatapan menggoda, istri diganggu tapi suaminya tidak sempat menolong. Suaranya melembut, matanya berkilauan penuh kelembutan hingga aku hampir tenggelam di dalamnya. Jadi harus bagaimana? Nyonya Baskara, hukum aku saja. Aku melengkungkan bibir, mencoba menyembunyikan rasa maluku. Tidak perlu seserius itu. Tapi sungguh, pria ini semakin membuatku tidak bisa berpaling. Aku tahu betul niat kecilnya. Cepat, kalau tidak aku akan menghukummu sendiri. Baskara Aditama menurunkan kakiku, lalu menekan seluruh tubuhku ke wastafel. Bayangan kami berdua terpantul di cermin di depan. Suasana di toilet langsung menjadi ambigu, gairah perlahan membara. Gairah perlahan membara, dia mengangkat kedua kakiku sehingga aku setengah duduk di wastafel. Tangannya dengan ringan menggeser pintu di belakang, klik, terkunci, wajahnya mendekat, suaranya rendah dan serak penuh ambiguitas. Kalau begitu, hukum aku dengan membiarkanku memakanmu sampai bersih, ya, Nyonya. Kakak perempuan Baskara Adhitama sudah pulang ke Indonesia. Dia ingin menjemputnya di bandara, aku bilang tidak perlu ikut. Dia langsung bertanya, malu apa? Cuma bertemu kakak saja. Sebenarnya aku tidak malu, hanya sedikit tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi perkenalan keluarga. Hatiku sedikit bingung. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Latihan dulu, lain kali masih harus pulang ke rumah keluarga besar, waktu itu lebih banyak orang lagi. Ya Tuhan, mendengarnya saja sudah panik. Ketika kami tiba di bandara, kakak Baskara, Sruni Adhitama, sudah menarik koper menunggu. Di sebelahnya ada seorang pemuda sekitar 19 tahun. Kupikir itu pacar berondongnya. Siapa sangka dia memanggil Baskara Adhitama Mas, membuatku malu memalingkan wajah. Untung saja aku belum celetuk bertanya. Baskara Adhitama tidak memperkenalkanku, tetapi adik Baskara, Bagas Aditama, yang lebih dulu angkat bicara. Halo, Mbak Ipar. Kakaknya juga tersenyum mengikuti. Kirana, jangan terlalu sungkan, kita semua keluarga. Aku mengangguk, tersenyum mengikuti, hatiku bodohnya bingung sekali. Baskara Aditama melirikku sekilas, melingkarkan lengannya di pinggangku, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik, tenang, aku sudah bilang pada kakak kalau kamu sedikit pemalu, tidak perlu khawatir.
Hatiku langsung hangat, semangatku juga tidak terlalu tegang lagi. Baskara Aditama membawa kami semua ke tempat parkir. Selesai menata bagasi, kakaknya duduk di kursi belakang lebih dulu, aku juga ikut duduk di sebelahnya, sementara adiknya duduk di kursi penumpang depan. Semua orang sudah duduk, tetapi mobil tidak juga dinyalakan. Aku diam-diam melirik Baskara Aditama melalui kaca spion. Wajah tampannya dingin, bibirnya terkatup rapat. Aku tahu betul ketika dia mengatupkan bibir seperti itu, 8 dari 10 kemungkinan dia sedang kesal. Akhirnya dia menoleh dan berkata pada adiknya, "Kursi penumpang depan itu tempatmu." Bagas Adhitama mengangkat kepala, "Mas, kan cuma sebentar, pulang saja kok, pindah ke belakang." Suaranya penuh jijik. "Kirana," dia memanggil namaku, suaranya sedingin es. Kakak di sampingku dengan lembut menyenggolku, baru aku mengerti maksudnya, buru-buru turun dari mobil untuk pindah tempat duduk. "Mas," adiknya berseru dengan nada mengeluh. Tapi begitulah direktur utama, posisi di sampingnya tidak bisa diduduki sembarang orang. Kalau masih mengeluh, pulang naik taksi saja. "Cepat turun." Baskara Aditama dengan dingin memotong kata-kata adiknya, tidak memberi siapapun kesempatan untuk bernegosiasi. Menunggu aku dan adiknya selesai pindah tempat duduk, baru dia menyalakan mesin, memutar setir dan meninggalkan tempat parkir, wajahnya masih sedingin es. Dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh mobil hening. Tidak tahu kursi penumpang depan itu khusus untuk pacar? Tidak jelas apakah dia sedang berbicara dengan adiknya atau sengaja mengatakannya untukku, tetapi seluruh mobil mendengarnya dengan jelas. Aku melihat ke kaca spion, melihat adiknya sedang cemberut, jelas sedang kesal, mungkin di dalam hati sedang mengumpat kakaknya beberapa kali. Sementara sudut bibir kakaknya sedikit terangkat, jelas sedang menahan tawa. Baskara Aditama, benar-benar pelaku yang membuatku mati gaya di siang bolong. Hanya satu kalimat darinya, aku merasa wajahku mau terbakar. Adik Baskara Aditama, Bagas Aditama, benar-benar orang yang sangat menarik. Tahun ini baru berusia 21 tahun, wajahnya muda, penampilannya tampan, tingginya 1,81 meter, kakinya jenjang, auranya juga tidak kalah dari kakaknya. Yang istimewa adalah dia memiliki sepasang mata yang sangat menawan. Baru pulang ke Indonesia, Bagas Aditama tidak berani pulang ke rumah keluarga besar Aditama. Kakaknya, Seruni Aditama, tidak mengizinkannya tinggal di luar, takut sifat playboynya mudah menimbulkan masalah. Biasanya tidak ada yang bisa mengaturnya, tetapi dia sangat takut pada Baskara Aditama. Jadi aku dengan suara pelan mengusulkan, "Bagaimana kalau dia tinggal di rumah kita saja?" Baskara Adhitama langsung melirikku, tatapannya seolah ingin membekukan orang. Aku tersenyum, lagi pula rumah kita kan luas. Dia melirik dan menjawab singkat, kedap suaranya tidak bagus. Aku langsung mengerti maksudnya, wajahku panas dalam sekejap. Jika adiknya tinggal bersama, urusan pribadi kami akan terdengar. Bagas Aditama juga cepat tanggap, buru-buru melambaikan tangan menolak. "Tidak perlu, aku bisa urus sendiri." Seruni Adhitama mengetuk kepalanya. Di luar negeri main-main belum cukup, pulang masih mau bebas lagi, tidak boleh. Bagas Aditama memegangi kepalanya, berlagak sedih. Baskara Aditama melotot, "Kamu belajar apa yang bagus di luar sana, Mbak? Jangan bicara sembarangan." Bagas Aditama berteriak, wajahnya memerah. Baskara Aditama tidak mau berdebat, dengan wajah dingin memerintahkan, "Malam ini ke rumahku, lusa pulang ke rumah keluarga besar bersama." Adiknya langsung ciut, tidak berani melawan, dengan patuh mengangguk. Ternyata dia pernah menjadi tentara selama 2 tahun, setelah itu diam-diam keluar dan mencari kakaknya, Seruni Adhitama, hidup bebas di luar negeri selama setahun. Baru menjelang ulang tahun ke-80 kakek Adhitama, dia berani ikut kakaknya pulang. Ku dengar dari kakaknya, selama setahun di luar negeri, dia seperti anak orang kaya playboy pada umumnya. Tampan, playboy, terlibat berbagai macam masalah. Sekitar jam 6 sore, kami semua sudah selesai makan malam. Baskara Adhitama memanggil Pak Koko untuk mengantar kakaknya pulang ke rumah keluarga besar, sementara kami bertiga kembali ke villa sang direktur utama. Hari sudah gelap, malam perlahan tiba, cahaya di ruang tamu lembut dan hangat. Aku dan adiknya sedang duduk bermain game di sofa, tertawa riang, ketika Baskara Adhitama keluar dari dapur, di tangannya memegang segelas susu hangat, sambil minum sambil berjalan.
Saat melewati adiknya, dia mengacak-acak rambut cokelat muda adiknya dengan keras. "Besok cat ulang rambut pirangmu itu, aku baru cat kemarin." Bagas Adhitama memprotes, suaranya penuh ketidakpuasan. "Masih berani bilang?" Bagas Adhitama. Tatapan tajam Baskara Adhitama langsung menembus, membuat adiknya langsung duduk tegak, serius seperti murid yang diabsen. Dipanggil dengan nama lengkap, itu adalah tanda bahaya yang jelas. Iya. Dia dengan sedih mengangguk. "Bukan anak kecil lagi, masih mau dimanjakan sampai begini. Mas juga pernah begitu." Baskara Adhitama berhenti sejenak lalu dengan dingin menjawab, "Contoh yang baik. Lusa pulang ke rumah keluarga besar, kalau dimarahi kakek jangan harap Mas bela." Aku duduk di samping tidak enak ikut campur, hanya dia melihat mereka berdua berdebat. Baskara Adhitama duduk di sampingku, memberikan gelas susu yang sedang diminumnya. Aku menerimanya. Masih hangat, dia tidak keberatan memberiku sisa minumannya. Minum habis lalu mandi, air panasnya sudah kusiapkan. "Hari ini ikut aku keluar seharian, pasti lelah sekali." Dia tidak malu-malu di depan adiknya, bahkan mengelus kepalaku, suaranya sangat lembut. "Mas, aku juga haus." Entah adiknya benar-benar haus atau hanya protes dengan sikap kakaknya yang terlalu mesra. Bagas Adhitama menatap kami berdua dengan tatapan tidak rela. Aku langsung berdiri dan berkata, "Sepertinya di dapur masih ada susu, biar aku ambilkan untuk adik segelas." "Terima kasih banyak, Mbak Ipar." Adiknya langsung cerah, senang seperti menang lotre. Tetapi belum sempat melangkah, Baskara Adhitama sudah menarikku duduk kembali, wajahnya sedingin es. "Kamu pangeran? Kenapa menyuruh Mbak Iparmu mengambilkan?" Dia menoleh padaku dan memberikan gelas kosong. "Aku sudah minum habis, kamu bawa cuci, sekalian ambilkan untuknya segelas." Aku mengangguk hendak pergi, tetapi dia menatapku lekat-lekat, suaranya merendah, "Duduk. Aku belum bilang kamu boleh pergi." Kemudian dia menoleh, tatapan tajamnya menatap lurus ke arah adiknya di sofa. "Ambil sendiri. Di kulkas ada air mineral, ambil sendiri." Baskara Adhitama dengan malas melirik adiknya, suaranya santai tetapi auranya tidak bisa dilawan. Aku sudah tidak tahan lagi. Adiknya sambil berteriak sambil terhuyung-huyung meninggalkan ruang tamu, tidak tahu apakah pergi mengambil susu atau air mineral. Pokoknya tidak kembali. Mungkin terlalu malu jadi langsung kabur ke kamarnya. Tepat pada saat itu, Baskara Adhitama langsung menindihku di sofa, matanya yang dalam menatapku lekat-lekat. "Kenapa kamu tidak sebaik ini padaku?" Jantungku berdebar kencang. "Kamu kan tidak pernah menghangatkan susu untukku, juga tidak pernah membawakan gelas sampai ke tangan." Suaranya membawa nada angkuh, tetapi jelas sekali penuh dengan rasa cemburu. Ya Tuhan, pria ini bahkan cemburu pada adiknya sendiri. Aku dengan canggung mencari alasan untuk melarikan diri. "Aku sebaiknya mandi, nanti airnya dingin." Baru saja akan berdiri, Baskara Adhitama sudah memegang pergelangan tanganku dengan erat, menekan kedua tanganku ke atas kepala, bujuk aku. Matanya mengunci tatapanku, aku dengan wajah merah menciumnya sekilas. Dia langsung melengkungkan bibir, tersenyum kecil, "Nanti aku mandi bersama Nyonya ya." Senyum Baskara Adhitama saat ini begitu menawan sekaligus berbahaya. "Kalian bisa cepat sedikit tidak?" Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar membuatku terkejut. Nyaris jatuh dari kursi. Adiknya tiba-tiba muncul lagi di ruang tamu. Aku malu hingga ingin menghilang, sementara Baskara Adhitama tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa, sama sekali tidak canggung. Sandalku ketinggalan di situ. Bagas Adhitama dengan kesal menunjuk sepasang sandal di samping sofa. Baskara Adhitama bangkit, menunduk mengambil sandal lalu melemparkannya ke arah adiknya. "Masih berani berkeliaran sekali lagi, malam ini tidur di luar." Suaranya terdengar dingin namun penuh wibawa. Bagas Adhitama langsung mengambil sandalnya, menghilang seperti asap. Aku masih terbaring di sana, wajahku merah seperti kepiting rebus. Sementara Baskara Adhitama dengan santai merapikan rambutku, bahkan dengan suara pelan berkata, "Tidak apa-apa, cepat atau lambat kamu harus." Benar-benar menakutkan, mencintai seorang direktur utama harus punya mental baja. Angin sepoi-sepoi, matahari kuning hangat. Pukul 9 pagi, kami berangkat bersama, kembali ke rumah keluarga besar Adhitama. Kakek Adhitama sudah berusia lebih dari 80 tahun tetapi masih sehat, semangatnya baik, tawanya renyah,
Sudut matanya penuh dengan kebaikan. Ketika kami tiba, dia sedang bermain catur dengan kakaknya di halaman. Kakek menang lagi. Kakaknya sambil merapikan papan catur sambil tersenyum. Kakek tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Menyerah, menyerah. Bagas Adhitama berlari masuk lebih dulu dan berseru, "Kakek, kami pulang." Kakek tertawa, "Selalu saja tidak sopan begini." Bagas Adhitama menggaruk kepala, merapikan rambut hitamnya yang baru dicat ulang, tersenyum cengengesan. Dia memang tipe orang yang tumbuh dalam kasih sayang, dimanjakan sehingga selalu seperti remaja yang penuh semangat. Ketika kakek melihat kami, wajahnya semakin cerah. Baskara Adhitama sambil memberi salam pada kakek sambil memelukku, berdiri di sampingnya. "Kakek, ini Kirana, orang yang pernah aku ceritakan pada kakek." Dia menatapku dan tersenyum, wajahnya sangat ramah. "Halo, kakek, saya Kirana Cahyani." Aku juga tersenyum menjawab, tetapi di dalam hati masih sedikit gugup. Baskara Adhitama langsung menambahkan, "Istriku." Tangannya menggenggam tanganku, kadang longgar, kadang meremas pelan seolah menenangkan kegugupanku. "Menantu, ya?" Kakek mengamatiku sejenak lalu menoleh ke Baskara Adhitama dan tersenyum penuh arti, "Anakku yang beruntung." Baskara Adhitama tertawa lebih dulu, kemudian semua orang di halaman ikut tertawa, suasananya sangat hangat. Kakaknya membawa semua orang ke kamar untuk beristirahat. Semua orang diberi kamar sendiri, kami berdua satu kamar saja sudah cukup. Baskara Adhitama menarik tanganku dan berkata dengan sangat alami. Kakaknya meliriknya sekilas, tatapannya penuh dengan ekspresi sudah kuduga. Tidak perlu dikatakan lagi, direktur utama ini pasti akan berulah di ranjang. "Tidak boleh, kalau kamu mengganggunya bagaimana?" Kakaknya memiringkan kepala menatapku, tatapannya membawa makna tersirat. Aku langsung mengerti dan mengangguk bekerja sama. Baskara Adhitama mengerutkan kening, melirikku dengan tatapan tersirat. "Aku bisa mengganggunya apa? Jangan bicara lagi, sudah diputuskan." Kakaknya dengan tegas menarikku pergi, meninggalkan Baskara Adhitama sendirian di belakang. Kirana tidur sendiri, kalau tidak terbiasa bagaimana, dia masih tidak rela, angkat bicara memprotes. "Kalau begitu biarkan Kirana tidur denganku." Bagas Adhitama tiba-tiba menyela, jelas sekali sengaja menggoda kakaknya. "Diam kau." Baskara Adhitama melotot. Aku tertawa kecil bersama kakaknya dan pergi. Baskara Adhitama terpaksa berdiri di tempat, sendirian melihat punggung kami pergi, tak berdaya dan kesal. Malam harinya seluruh keluarga makan malam dengan sangat gembira, setelah itu mengobrol cukup lama. Saat tidur, aku dan kakaknya kembali ke kamar tetapi bolak-balik tidak bisa tidur. Menunggu sampai kakaknya tidur nyenyak, aku diam-diam meninggalkan kamar. Di koridor lantai 3, aku melihat sebuah punggung kesepian berdiri di bawah cahaya kuning yang lembut. "Baskara Adhitama, ternyata kamu juga belum tidur." Dia menjawab pelan, nadanya ringan dengan sedikit kedinginan seperti biasa. Aku melangkah mendekatinya, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya, memelukku sangat erat, seluruh tubuhnya seolah menyelimutiku, sepertinya suasana hatinya tidak begitu baik. Setelah beberapa menit, emosinya perlahan stabil. "Masuk ke kamar, jangan berdiri di luar sini." Suara Baskara Adhitama perlahan melembut, ada sedikit arogansi dan kemanjaan. "Kenapa? Rindu padaku jadi diam-diam kembali?" "Sebenarnya memang begitu, aku tidak bisa tidur karena terus memikirkanmu." Baskara Adhitama, aku memanggilnya suami. Dia memotong, "Suamiku." Dia berbaring di tempat tidur, mengangkat kakinya, menyisakan ruang. "Sini." Aku masuk ke dalam pelukannya, hangat dan nyaman. Dia berbalik dan menindihku, matanya mengunci tatapanku. "Masih mau lari lagi?" Matanya yang hitam pekat berkilauan seperti bintang, tatapannya selembit air hingga aku tidak bisa berpaling. Aku dengan pelan menggelengkan kepala, tersenyum, "Tidak lari lagi." Baskara Adhitama menunduk dan dengan lembut mencium bibirku. "Kirana." Saat itu, hatiku meleleh. Bersamanya, ternyata hanya butuh sebuah pelukan, sebuah panggilan nama, sudah cukup untuk menenangkan sepanjang malam. "Aku sangat mencintaimu." Dia memelukku sangat erat lalu dengan pelan berbisik sekali lagi. "Aku sangat mencintaimu, mencintaimu selama bertahun-tahun, sangat lama." 7 tahun cinta diam-diam tidak pernah berubah. Aku mulai diam-diam menyukai Baskara Adhitama sejak masih sekolah, 3 tahun SMA,
Ditambah 4 tahun kuliah, total 7 tahun. Setelah lulus, kami masing-masing memasuki dunia kerja, memulai kehidupan sendiri. 4 tahun itu, kami tidak berkomunikasi. Tidak bertemu, masing-masing di tempat yang berbeda. Perasaanku padanya selama bertahun-tahun selalu tersembunyi di dalam hati. Karena cinta yang tidak bisa dijangkau, sedalam apapun tidak lagi berarti. Aku mulai bertemu dengan orang baru, mencoba mencari perasaan baru. Hidup sendirian di tengah kesepian dan kehampaan, aku merasa bosan. Ketika ada orang yang bersedia berada di sisiku, memberiku rasa aman, aku meskipun masih ragu-ragu tetap memilih kenyamanan sementara, menerima pernyataan cinta Gilang. Kami bersama dengan nyaman, tetapi putus nyambung yang terus berulang membuat hubungan kami memburuk, hingga akhirnya tidak bisa diselamatkan, terpaksa putus. Aku tidak menyangka, hanya sebulan setelah putus, saat aku wawancara kerja, pimpinan perusahaan itu adalah Baskara Aditama. Dia adalah direktur utamaku, juga orang yang telah kucintai secara diam-diam selama 7 tahun. Bulan pertama menjadi sekretaris pribadinya, aku dan dia hampir tidak pernah berpisah. Perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun membuatku panik. Malam itu, aku menggunakan alkohol untuk melakukan hal yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah berani. Aku tidur dengan Baskara Aditama, atau lebih tepatnya, dia tidur denganku, tetapi tidak rugi sama sekali, karena sekarang orang yang berbaring di sampingku masih dia. Baskara Aditama memelukku, merasa sedih, mencintaiku selama bertahun-tahun seperti ini. Dagunya bersandar di kepalaku, suaranya selembut air. Cinta bertepuk sebelah tangan, tidak ada balasan, tentu saja sedih. Aku mengangguk, air mata perlahan mengalir di pipiku, tidak apa-apa, Kirana. Dia memelukku lebih erat, suaranya dalam dan tulus, aku tahu semuanya. Hanya saja waktu itu aku bukan orang yang baik, jadi aku tidak berani menunjukkan apa-apa. Sebenarnya aku juga sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, sangat lama. Baskara Aditama memelukku, perlahan menceritakan kembali kisahnya. Kami akhirnya tidak lagi saling melewatkan. Dan aku tahu mulai sekarang, dialah rumahku. Aku takut kamu tidak menyukaiku. Suara Baskara Adhitama tercekat, setiap katanya seperti pisau kecil yang mengiris hatiku, sakit sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang dikagumi banyak orang, bersinar seperti bintang sepertinya juga pernah merasa lemah, rendah diri, dan takut. Suamiku. Aku sangat beruntung menjadi istrimu. Baskara Adhitama tersenyum kecil, untung saja kamu, aku tidak melewatkannya. Istriku, malam itu sangat sunyi. Baskara Adhitama memelukku, perlahan tertidur. Kisahnya adalah luka seumur hidup yang tidak akan pernah sembuh, tetapi aku akan mencintainya dengan semua yang kumiliki. Pria yang dulu kucintai diam-diam selama bertahun-tahun, sekarang adalah orang yang ingin kulindungi seumur hidup. Tambahan cerita kedua, sudut pandang Baskara Adhitama. Saat kelas 8, dia baru berusia 12 tahun. Bulan lalu adalah ulang tahunnya, juga hari yang paling membahagiakan baginya. Ayah tirinya tewas dalam kecelakaan karena mengemudi sambil mabuk. Ayah tiri itu kecanduan judi, narkoba, dan sering melakukan kekerasan pada ibunya dan dirinya. Baskara Adhitama merasa kematian itu adalah balasan yang pantas. Tetapi saat kelas 9, cerita ini tersebar dan dibumbui di sekolah. Ibunya adalah pelakor yang dianiaya ayah tiri, dia adalah anak haram. Ayah kandungnya tidak bisa ditemukan, mungkin tidak mau mengakuinya. Kata-kata itu akhirnya sampai ke telinga Baskara Adhitama. Ada yang sengaja ingin dia dikucilkan dan diremehkan oleh teman-temannya. Meskipun tidak disebutkan namanya, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Setelah itu ada email anonim yang dikirim ke kotak masuk Baskara Adhitama, sebuah email ancaman. Di dalamnya ada sebuah video, dia mengkliknya, hanya beberapa detik, sakit kepala langsung menyerang. Di video itu ada seorang remaja yang dia kenal sampai ke detailnya, yaitu dirinya sendiri. Kenangan kelam dan memalukan saat kelas 8 kembali muncul, mengingatkan pada masa lalu yang tidak bisa dihapus, tepat setelah ayah tirinya meninggal. Hal terburuk terjadi, adegan di video, malam hari setelah pulang sekolah, Baskara Adhitama dihadang oleh sekelompok pria berwajah garang di tengah jalan. Baskara Adhitama, kan? Kamu kenal Wawan kan? Itu adalah ayah tirinya. Baskara Adhitama sedikit mengerutkan kening. Sialan,
Si anjing itu judi dan utang di mana-mana. Pinjam puluhan juta dari kami lalu kabur. Sekarang tidak bisa ditemukan. Bagaimana ini? Wajahmu masih muda begini, dijual mungkin cukup untuk bayar utang kan? Hanya puluhan juta berani menuntut nyawa? Benar-benar tidak masuk akal. Melihat sekelompok pria tinggi besar yang penuh niat jahat itu jelas sudah bersiap sebelumnya, di video Baskara Aditama masih berusaha tetap tenang dan menjawab tidak kenal. Kalau begitu ini apa? Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kartu pelajar. Ayahmu yang memberikannya pada kami. Namamu, fotomu, jelas sekali. Dia menyuruh kami mencarimu untuk menagih utang. Rekaman itu goyang dan gelap. Wajah di video itu masih terlalu muda, tetapi tatapannya sudah sedingin es. Di bawah tekanan masa lalu seperti itu, tidak ada yang menyangka bahwa Baskara Adhitama nantinya akan menjadi seorang direktur utama yang dingin dan disegani. Dia bilang ayah kandungmu adalah direktur utama sebuah perusahaan besar, sangat kaya. Baskara Adhitama menyipitkan mata, dengan tenang berkata, aku tidak mengenalnya. Pimpinan kelompok itu maju, menarik tas sekolahnya, menempelkan kartu pelajar itu ke wajahnya. Jangan banyak omong, cepat keluarkan uangnya. Ternyata beberapa hari sebelumnya kartu pelajarnya hilang. Ternyata jatuh ke tangan mereka. Saat tarik-menarik, Baskara Adhitama didorong keras hingga jatuh ke tanah, mau mati. Seorang pria gemuk maju, menarik bajunya dari tanah, tenaganya sangat kuat. Kalau begitu bunuh saja aku. Bunuh saja aku, anggap utangnya lunas, bisa kan? Saat ini Baskara Adhitama sudah benar-benar tidak punya tenaga untuk melawan, juga tidak ingin meronta lagi. Orang-orang itu yang tadinya sudah kesal, mendengar itu langsung benar-benar memukulnya. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat di wajah dan tubuhnya. Tidak dapat uang, nyawa masih ada, tetapi mereka tidak butuh nyawanya. Pria-pria yang tadinya berdiri diam di belakang, di tangan mereka memegang tongkat besi, perlahan mendekati Baskara Adhitama. Sebenarnya Baskara Adhitama sangat takut mati. Sebuah suara dingin terdengar, berlutut. Dia bilang ayah kandungmu adalah direktur utama sebuah perusahaan besar, sangat kaya. Baskara Adhitama sedikit menyipitkan mata. Suaranya santai, aku tidak mengenalnya. Pimpinan kelompok itu menyerbu, menarik tasnya lalu menempelkan kartu pelajar ke wajahnya. Jangan berbelit-belit, cepat keluarkan uangnya. Ternyata kartu pelajar yang hilang beberapa hari sebelumnya jatuh ke tangan mereka. Baskara Adhitama didorong keras, jatuh dengan keras ke tanah. Mau mati, seorang pria gemuk maju, menariknya dari tanah. Tenaganya sangat kuat. Kalau begitu bunuh saja aku. Bunuh saja aku, anggap utangnya lunas, bisa kan? Saat ini Baskara Adhitama sudah tidak lagi berjuang. Hanya tersisa keputusasaan dan pasrah. Orang-orang itu mendengar itu semakin marah, mulai benar-benar memukulnya, pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. Mereka tidak dapat uang, tetapi melampiaskan amarah seolah-olah keheningannya adalah sebuah provokasi. Di belakang, beberapa pria yang tadinya masih berdiri diam, tangan memegang tongkat besi, perlahan mendekat, meskipun di luar tenang, sebenarnya Baskara Adhitama sangat takut mati. Salah satu dari mereka dengan dingin memerintahkan, berlutut, apa, sudah terbuka. Letakkan tanganmu di atasnya. Baskara Adhitama menyentuhnya, benda itu sedikit bergetar. Besar tidak? Mulutmu tidak bisa bicara? Entah siapa yang menggunakan tongkat besi mengetuk pelan mulutnya, sedikit demi sedikit, besar. Hahaha, mereka tertawa terbahak-bahak, sama seperti ibunya, Jalang juga. Paman, sebuah suara gadis terdengar. Mereka serentak menoleh, melihat seorang gadis mengenakan tas sekolah, rambutnya dikuncir kuda tinggi, ekspresinya tenang. Dia sama sekali tidak takut pada sekelompok pria garang itu. Baskara Adhitama mengangkat mata menatapnya, belum pernah bertemu, tidak kenal. Dalam hati berpikir dingin, mau mati? Oh, anak ini lumayan juga. Salah satu dari mereka dengan cabul mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah gadis itu. Dia hanya tersenyum, Paman, kalau tidak pergi sekarang, nanti tidak bisa lari lagi. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Bawa dia ke sini. Pimpinan kelompok memerintahkan, gadis itu ditarik, dipaksa berlutut di samping Baskara Adhitama. Jangan takut, bisiknya padanya. Di kepala Baskara Adhitama hanya ada satu pikiran. Semua yang terjadi barusan dia lihat. Para pria itu mulai hendak menyentuh gadis itu,
Tetapi sebelum sempat melakukannya, suara sirine polisi terdengar, lampu merah biru berkedip. Seorang polisi paruh baya turun dari mobil, menarik kerah baju pria cabul itu, memukul wajahnya beberapa kali. "Apa? Kamu berani mengganggu anakku?" Orang-orang itu satu persatu diborgol dan dinaikkan ke mobil polisi. Baskara Aditama berdiri dari jauh, mengusap darah di sudut bibirnya. Dia mendengar gadis itu memanggil polisi itu, "Ayah." Dia mengambil kembali tasnya, tidak berkata apa-apa, berbalik pergi, tidak menoleh ke belakang. Gadis itu berlari mengikutinya. "Teman, namaku Kirana Cahyani, terima kasih." Baskara Aditama dengan dingin mengucapkan terima kasih. Dia tidak berani menatapnya, meskipun di matanya ada kehangatan, dia tetap tidak berani, karena dirinya saat ini terlalu memalukan, terlalu menyedihkan. Dia berbalik membelakanginya, dengan pelan melambaikan tangan selamat tinggal lalu diam-diam pergi. Baskara Aditama selesai menonton video itu, hatinya seperti diremas. Jika tidak ada dia, mungkin dia sudah lama mati. Bayangannya, suaranya, sudah lama disimpannya di dalam hati, menjadi sebuah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Setelah itu, masalah yang merugikannya tidak lagi terjadi. Saat kelas 9, Baskara Aditama dijemput pulang ke keluarga Aditama. Dia dilindungi dengan sangat baik. Sebelum meninggalkan tempat itu, Baskara Aditama kembali ke gang kecil itu sekali lagi. Tetapi dia tidak bertemu dengannya lagi, gadis bernama Kirana Cahyani. Baskara Aditama sama sekali tidak membenci ayah kandungnya, karena ibunya selalu mengatakan ayahnya adalah ayah yang baik. Banyak hal terjadi karena terpaksa, kata-kata juga tidak bisa dikendalikan. Dia kembali ke keluarga Aditama, ada kakek yang tegas tetapi sangat penyayang, ada kakak perempuan yang lembut melindungi, dan seorang adik laki-laki yang nakal yang membuatnya kesal setiap hari. Kasih sayang yang selama ini kurang, akhirnya melimpah, mengisi hatinya. Tahun pertama SMA, ada seorang gadis bernama Kirana Cahyani yang diam-diam menyukainya, tetapi dia tidak berani memberitahunya. Dia masih mengingatnya dengan sangat jelas, tetapi dia sepertinya sudah melupakannya. Saat kelas 10, karena keduanya sama-sama pintar, mereka ditempatkan di kelas unggulan yang sama. Suatu hari, Kirana Cahyani sakit perut karena menstruasi, jadi dia tidur di meja sepanjang pelajaran. Saat istirahat, dia meminta sahabatnya, Randy, untuk mengambilkan segelas air panas. Teman sebangkunya, Randy, langsung berpura-pura tidak mau membantu. Baskara Aditama yang duduk di sebelahnya dengan ringan menendang kaki kursinya, "Bantu aku ambilkan segelas air." Randy tersenyum cengengesan lalu berlari mengambilnya. Ketika Kirana Cahyani bangun, dia melihat di mejanya sudah ada segelas air gula merah yang sudah diseduh. Dia dengan ringan menepuk punggung Randy, tersenyum lemah, perhatian sekali. Baskara Aditama tersenyum, dengan pelan berbisik, "Bodoh sekali." Saat kelas 11, suatu malam saat belajar mandiri, langit gelap tiba-tiba turun hujan lebat. Kirana Cahyani tidak membawa payung, perutnya juga lapar, jadi dia memanfaatkan waktu istirahat untuk lari ke supermarket membeli sesuatu, tidak disangka terjebak hujan lebat di supermarket dan tidak bisa pulang. Sampai saat pulang sekolah, Baskara Aditama ditarik oleh beberapa temannya untuk bermain di supermarket, tidak sengaja bertemu dengannya. Baskara Aditama memberikan payungnya, "Nanti kalau mau mengembalikan, letakkan di kursi nomor 13. Nomor 13 adalah tempat duduk Randy." Kirana Cahyani belum sempat bereaksi, dia sudah pergi bersama teman-temannya sambil menutupi kepala dengan payung, bahkan menoleh dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, payung itu milik Randy." Keesokan harinya, Randy dengan mata mengantuk berkata, "Payung itu bukan milikku." Malam kelulusan SMA, Randy menyewa sebuah ruangan dan mengundang beberapa orang untuk karaoke. Baskara Aditama dan Kirana Cahyani keduanya hadir. Setelah bersenang-senang, mereka bermain game. Baskara Aditama menarik Kirana Cahyani ke timnya. Randy menggodanya, "Kamu membawa beban. Kamu lebih baik darinya?" Baskara Aditama membalas dengan sinis. Lalu dia menghancurkan Randy di dalam game. "Aku bisa membawanya menang, sementara kamu hanyalah sampah." Baskara Aditama tersenyum kecil. Randy terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Perlakuan istimewa yang begitu jelas, apa Kirana Cahyani tidak menyadarinya? Malam itu, Randy dengan marah memarahi Kirana Cahyani.
Kirana, kamu benar-benar punya masalah dengan otakmu. Hubungan antara Randy dan Kirana Cahyani sangat baik. Dia tahu Kirana Cahyani diam-diam menyukai Baskara Aditama, tetapi dia juga melihat Baskara Adhitama punya perasaan padanya. Dia tidak bisa mengatakannya, tertahan sampai hampir gila. Setelah pesta, Baskara Aditama menghibur, malam ini biar aku yang bayar sewa ruangannya. Oke bos, jaga mulutmu baik-baik. Tahu, bos, Randy mengatakan bahwa Kirana Cahyani mendaftar ke Universitas T. Baskara Aditama tanpa ragu, hanya mengisi satu pilihan, menyimpan pilihan. Hari orientasi universitas, perwakilan mahasiswa yang berpidato adalah Kirana Cahyani. Dia adalah lulusan terbaik jurusan IPS dengan nilai tinggi. Ketika Kirana Cahyani tahu dia satu universitas dengan Baskara Aditama, malam itu dia berlari ke lapangan olahraga. Dia suka bermain basket, sepertinya dia ingin bertemu dengannya. Baskara Aditama baru saja membeli air dan kembali, melihatnya berdiri di pinggir lapangan basket, dia berhenti, bersandar di pohon besar. Cahaya lampu yang dingin menyinari wajahnya, garis wajahnya yang tampan dan tajam, bayangannya memanjang di bawah pohon. Baskara Aditama minum seteguk air mineral, Kirana Cahyani berdiri tidak jauh, rambutnya diikat cepol longgar, menoleh seolah sedang mencari bayangannya. Sudut bibir Baskara Aditama sedikit terangkat, tersenyum. Tahun kedua kuliah ada mata kuliah pilihan, teman-teman sekamarnya semua memilih kelas merangkai bunga yang diajar oleh guru muda yang cantik. Baskara Aditama justru memilih mata kuliah eksplorasi gua karena Kirana Cahyani ada di kelas itu. Pertemuan pertama, dia datang terlambat dan duduk di samping Kirana Cahyani. Sejak itu, setiap kali dia selalu datang terlambat dan setiap kali kursi di samping Kirana Cahyani selalu kosong dan setiap kali Baskara Aditama yang datang duduk. Suatu kali dia datang lebih awal dari biasanya, melihat di kursi sebelahnya ada sebuah buku, di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan 3 kata Baskara Aditama dengan tulisan tangan yang rapi dan bersih. Hati Baskara Aditama diam-diam senang, dia duduk dan menelungkupkan kepala di meja untuk tidur. Kamu selalu menyimpan tempat untukku, nadanya malas tetapi tidak kehilangan keanggunan. Kirana Cahyani ditanya sampai malu tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar dia telah menyimpan tempat. Dia menunduk, sedikit malu. Tidak. Oh, akhir kata ohnya dipanjangkan, membawa senyum jahil, dia meniru nada bicaranya, mengulangi tidak. Kenapa mudah sekali tersipu? Tahun ketiga kuliah, universitas mengadakan turnamen basket, Kirana Cahyani datang untuk menyemangatinya. Setelah babak pertama, Baskara Adhitama dan beberapa temannya pergi membeli air. Mereka bilang sekalian membeli beberapa es krim untuk para gadis cantik di tim pemandu sorak, sambil berkata sambil memasukkan penuh satu kantong. Baskara Adhitama memilih satu rasa vanila dan memasukkannya ke dalam kantong. Saat dibawa kembali ke lapangan dan dibagikan kepada semua orang, sahabat Kirana Cahyani langsung mengambil satu-satunya es krim vanila. Sayang, ini yang kamu suka. Kirana Cahyani sepertinya makan dengan sangat senang. Baskara Adhitama bermain dengan sangat baik di lapangan, akhirnya memenangkan pertandingan. Tahun keempat kuliah, dia sepertinya selalu berada di sisinya, perhatian dan hati-hati dalam setiap gerakannya. Sampai hari ini, sepertinya dia sudah diam-diam menyukainya selama 8 tahun. Dia menjadi sekretarisnya. Malam itu, saat mereka berhubungan, dia dengan lembut dan penuh kasih sayang padanya. Melihatnya menangis, dia mencium air matanya. Dia membawanya pulang ke rumahnya. Ini adalah tahun ke-12 dia mencintainya. Dia menjadi nyonya Baskaranya. Baskara sangat mencintainya. Malam itu, Baskara Adhitama menceritakan seluruh kisah hidupnya padaku. Dia berbaring di sampingku, memelukku dalam dekapannya. Aku bersandar di dadanya, menatap wajahnya yang sedang tertidur. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia melewati tahun-tahun itu. Masa kecil Baskara Adhitama seperti jalan yang gelap tanpa cahaya. Karena itu dia menjadi rapuh, takut, putus asa, tetapi selalu menjaga penampilan tenang, tidak menunjukkan emosi. Kemudian dia menjadi seorang taipan bisnis yang dikagumi dan disegani banyak orang. Bulu matanya yang panjang bergetar pelan, wajah itu, betapapun lama dipandang, tidak pernah membosankan. Tengah malam baru aku merasa mengantuk. Aku bermimpi, dalam mimpi, aku berubah menjadi seekor kucing. Pemilik kucing itu adalah Baskara Adhitama, aku harus mengantarmu pergi.
Baskara Adhitama menggendongku ke tempat tidurnya, membelaiku sangat lama. Dia akan mengantarku pergi, mungkin dia tidak tega meninggalkanku. Matanya berkilauan seperti bintang, dengan lembut mengelus kepalaku, gerakannya selembut air. Aku mengeong beberapa kali padanya, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak ingin meninggalkannya. Aku melihat sekeliling, ini adalah sebuah loteng kecil, di bawahnya ada tempat tidur untuk anak kucing. Mungkin itu adalah rumahku sebagai kucing. Di atas kepala tempat tidur ada sebuah buku yang terbuka. Di halaman buku itu tertulis kata-kata Cahaya Kirana. Aku tertegun sejenak melihat sosoknya yang kurus. Sepertinya dia baru berusia 17 tahun, masih seorang siswa. Aku dengan ringan mencakar telapak tangan Baskara Adhitama. Dia tertawa kecil, mengangkatku dari tanah. Aku tidak punya waktu merawatmu. Di sekolah sibuk, baru bisa pulang jam 10 malam. Aku menatapnya dengan tatapan yang kupikir sangat menyedihkan. Mungkin dia merasakan hal itu, jadi dia berkata dengan lembut. Tidak ada cara lain, siang hari aku di sekolah, kamu di rumah sendirian, siapa yang merawatmu? Dia menunduk dan memelukku. Anak nakal, terakhir kali kubiarkan di rumah sendirian, lapar pun tidak mau makan, malah sembunyi di kakiku. Kamu tahu tidak saat aku pulang dan tidak menemukanmu, betapa khawatirnya aku? Waktu itu aku benar-benar hanya ingin melemparmu dari balkon. Mengakhiri semuanya. Aku gemetar seluruh tubuh kecilku. Baskara Adhitama mengelus kepalaku, lalu meletakkanku di tanah dan turun ke bawah. Aku dengan lincah mengikutinya turun. Dia berdiri di dekat jendela, menyalakan sebatang rokok, asap tipis perlahan membumbung. Punggung kurus Baskara Adhitama di bawah asap terlihat sedikit kesepian. Aku teringat hari sebelumnya ketika dia memarahi adiknya karena mewarnai rambut. Adiknya berkata Mas juga pernah begitu. Sepertinya saat itu aku sudah mengerti sesuatu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Baskara Adhitama saat berusia 17 tahun, juga tidak tahu bagaimana dia hidup. Saat menceritakan kisah hidupnya padaku, dia sengaja melewatkan apa yang terjadi saat berusia 17 tahun. Aku berlari ke sisinya, dia mematikan rokok yang masih menyala. Saat aku merokok, jangan mendekat, aku melompat ke ambang jendela, dia langsung mengangkatku. Tidak nurut, malam ini dilarang tidur di ranjangku. Aku menendang-nendang, mengeluarkan cakar, mengeong beberapa kali dengan marah dan protes. Dia tertawa terbahak-bahak, menggendongku ke loteng, meletakkanku kembali di tempat tidur lalu dengan ujung jarinya menyentuh dahiku dengan ringan. Dasar kucing bodoh. Aku melompat dari tempat tidur, pergi sana. Aku mengibaskan ekor lalu lari ke bawah. Beberapa saat kemudian, loteng kembali sunyi. Aku diam-diam berlari kembali. Baskara Adhitama sedang duduk di meja belajar membaca buku. Aku bersembunyi di bawah mejanya, tidak mengeluarkan suara. Dia tidak menyadariku. Begitulah dia membaca buku, dan aku diam-diam di sampingnya. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Pagi-pagi Baskara Adhitama sudah membawaku keluar rumah. Aku menebak pasti tidak ada hal baik. Mungkin dia akan memberikanku pada orang lain. Kami tiba di sebuah toko hewan peliharaan. Di meja resepsionis, ada seorang pemuda berwajah ceria yang sedang menunduk bermain ponsel. Usianya sebaya dengan Baskara Adhitama, sekitar 17 tahun, Dion. Baskara Adhitama memanggilnya. Dia mengangkat kepala dan tersenyum lebar. Sudah datang. Baskara Adhitama menjawab. Dion membawa kami masuk ke dalam ruangan, di dalamnya penuh dengan kucing, berbagai jenis. Aku begitu melihatnya langsung bersemangat, mengeong beberapa kali, jangan berisik. Baskara Adhitama mengelus buluku, suaranya sangat lembut, taruh saja di sini. Dion membuka sebuah kandang kecil berwarna merah muda agar Baskara Adhitama bisa memasukkanku. Sialan, warna merah muda? Meong 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 meong. Sayang, kamu tinggal bersama Dion sebentar, tunggu aku selesai urusan baru akan menjemputmu. Baskara Adhitama sambil mengelus kepalaku sambil membujuk terus-menerus. Seperti putus cinta saja. Cepat masukkan. Tenang saja, bersamaku dijamin makan enak pakai bagus, jangan beri dia makan sembarangan. Kalau bisa, malam hari beri dia sedikit susu hangat. Baskara Adhitama sambil meletakkanku di kandang merah muda sambil berpesan pada Dion. Sialan, kucing ini makanannya lebih baik dariku. Merepotkanmu? Baskara Adhitama tersenyum ringan. Tidak apa-apa,
Urusan kecil. Dion menutup kandang. Akhir-akhir ini kamu sibuk belajar ya? Lumayan. Hanya saja siang hari tidak bisa merawatnya. Malam hari harus praktikum di sekolah. Pulang sangat larut. Tidak punya waktu bermain dengannya. Takut kalau dipelihara seperti itu malah sakit. Benar juga. Kenapa tidak tinggal di asrama saja? Malah harus sewa rumah di luar? Sudah terbiasa sendiri. Kamu dan Paman Baskara masih baik-baik saja? Baskara Aditama tidak menjawab. Jelas tidak mau membicarakannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Iya, nanti kakakku datang. Aku suruh dia jaga toko lalu keluar makan denganmu. Mimpi itu sangat panjang. Aku tidak begitu ingat detailnya. Sepertinya ibu Baskara Aditama meninggal di kamar rumah sakit. Ibunya mengatakan padanya bahwa dia bukan ibu kandungnya, dia hanya seorang pembantu. Ibu kandungnya mengalami kecelakaan mobil saat dia berusia 6 tahun. Pembantu itu membawa Baskara Aditama yang berusia 6 tahun melarikan diri dengan susah payah. Ayahnya saat itu sedang dinas di luar negeri, sementara ibunya sedang mengandung, katanya anak perempuan. Seminggu sebelumnya, ayahnya baru saja ke luar negeri, ibunya di rumah terpeleset dan jatuh, buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tidak disangka di tengah jalan bertemu dengan sebuah mobil yang salah jalur dan terjadi tabrakan. Ayahnya langsung kembali malam itu tetapi menerima kabar tidak ada yang selamat. Setelah ibunya memberitahukan kebenaran ini, Baskara Aditama tidak lagi pulang ke keluarga Aditama, tidak tahu karena takut pada apa. Aku sangat ingin tahu alasannya, tetapi kemudian terbangun. Baskara Aditama berbalik dan memelukku. Kenapa? Mimpi buruk? Aku dengan pelan membuka mata menatapnya. Baskara Aditama. Aku memeluk pinggangnya. Sementara waktu tidak tahu harus berkata apa, hanya ingin damai bersamanya seperti ini. Musim dingin pertama aku dan Baskara Aditama bersama telah tiba. Aku bilang ingin makan sedikit masakan rumahan. Baskara Aditama, orang yang tidak bisa memasak, mendengar itu sedikit tegang tetapi juga setuju. Pagi musim dingin, langit masih belum terang, angin bertiup sangat dingin. Wus, dia bangun sangat pagi untuk pergi ke pasar. Saat kembali wajah dan tangannya merah karena kedinginan, terlihat seperti habis diintimidasi. Aku mencuci sayuran, dia memotong sayuran, gerakannya sangat canggung, jangan tertawa. Aku menahan tawa dan mengangguk. Pertama kali memasak untuk nyonya, harus sedikit toleran. Aku mengangguk, dengan cepat masakan selesai, dia memintaku mencicipi rasanya. Aku makan satu suap, perlahan mengunyah, tidak berkata apa-apa, menelannya lalu tersenyum menatapnya. Bagaimana? Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba satu suap. Waktu itu aku menatapnya, dia tertawa dan berkata, enak kan? Tidak kusangka saat memasak begitu tegang, tapi memang sangat enak. Hari ini adiknya datang lagi ke rumah kami, tidak mengherankan, dia lagi-lagi dimarahi oleh Baskara Aditama. Nona Anissa Rahmawati, putri dari ketua Rahman dari grup X, dipacarinya, baru saja mesra sebentar sudah dicampakkan. Ketua Rahman tidak sengaja menyinggung hal ini, membuat Baskara Aditama kesal. Dia yang menempel padaku, adiknya dengan wajah polos. Kamu tidak memberinya kesempatan bicara, aku dengar bagaimana dia bisa menempel padamu. Dia lihat aku tampan dan kaya, pergi sana. Bagas Aditama, jika masih berani berlagak kasihan di depan kakek lagi, aku masukkan kamu ke rumah sakit untuk merenung. Apa-apa-apa, Mbak Ipar, tolong bantu aku, Mas galak sekali. Adiknya menarik tubuhnya yang tinggi dan bersembunyi di belakangku. Itu, aku baru saja akan angkat bicara. Bagas Aditama, kakek sudah tidak peduli padamu, sekarang kamu cari Mbak Ipar sebagai sandaran ya. Baskara Aditama tertawa dingin. Dia nurut padaku. Malam itu adiknya tidak bisa tidur nyenyak. Baskara Aditama tidak memberinya makan malam. Pagi musim dingin sedikit dingin, aku masih meringkuk di dalam selimut tidak mau bangun. Baskara Aditama masuk untuk membangunkanku. Aku merengek cukup lama. Baskara Aditama meletakkan tangannya di kepalaku, dengan lembut mengelus. Istriku, bangun sarapan yuk. Aku menjawab satu kali lalu masuk lagi ke dalam selimut. Benar-benar tidak bisa apa-apa denganmu. Baskara Aditama membuka tirai. Sinar matahari yang cerah masuk, membuatku tidak punya mood untuk berbaring lagi. Aku membuka mata dengan malas, sedikit manja. Suamiku, tutup tirainya. Kalau begitu kamu bangun sarapan dulu,
Tidak mau, sayang. Makan selesai baru tidur lagi. Dalam percakapan telepon, kakek Baskara Adhitama mengungkapkan keinginannya untuk segera punya cicit. Aku malu hingga tidak tahu harus menjawab apa. Baskara Adhitama melirikku dengan tatapan nakal, tersenyum licik. Kakek tenang saja. Malam itu, dia sangat bersemangat hingga aku lelah sampai menangis dan merengek minta ampun. Setelah itu dia dengan lembut turun dari tempat tidur, mengambil jubah mandi bersih. Dia memunguti pakaian yang berserakan di lantai, matanya penuh kasih sayang saat melihatku terbaring lelah di tempat tidur. Sayang, istirahat sebentar, aku siapkan air panas, nanti kita mandi bersama. Aku dengan nakal menarik lehernya, menggoda, nanti kita main-main di kamar mandi ya. Dia tertawa, tentu saja, kita bersenang-senang di sana ya. Beberapa saat kemudian, dia menggendongku, membawaku ke kamar mandi. Ketika aku beralasan lelah, tidak mau memegang shower, dia dengan lembut menekanku ke dinding, menatapku dengan penuh kasih sayang dan bertanya, "Kenapa? Mau aku bantu?" Aku tidak menjawab, hanya dengan nakal menjilat jarinya. Dia sedikit mengerutkan kening, tetapi di matanya terbersit kelembutan dan sedikit ketidakberdayaan. "Kamu benar-benar peri kecil ya? Musim semi tahun kedua, aku hamil anak kembar laki-laki dan perempuan. Kemudian kami sekeluarga berempat sangat bahagia." Baskara Adhitama memberi nama kedua anak kami Baskara Cahya dan Kirana Adhitama. Tambahan cerita ketiga. Baskara Adhitama, 17 tahun ibunya, Sumarni, sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Suatu malam, dia mengalami kondisi kritis dan tidak berhasil diselamatkan. Malam itu, saat dokter melakukan operasi darurat, Baskara Adhitama tidak datang menemaninya, bahkan di pemakaman pun tidak terlihat. Alasannya dimulai pada hari ibunya, Sumarni, dirawat di rumah sakit dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ibu kandung Baskara Adhitama adalah istri sah dari Direktur Utama Tuan Adhitama, Prasetyo Adhitama, yang bernama Ayu Prameswari. Ayu Prameswari adalah seorang putri bangsawan, berasal dari keluarga terpandang. Dia dan Prasetyo Adhitama adalah teman masa kecil, perasaan mereka dalam, dan mereka sepadan. Setelah lulus kuliah, keduanya menikah. Ketika Baskara Adhitama berusia 6 tahun, Ayu Prameswari sedang mengandung seorang anak perempuan. Seminggu sebelum dia melahirkan, Prasetyo Adhitama pergi dinas ke luar negeri. Dia berpesan pada kepala pelayan dan pelayan untuk merawat istrinya dengan baik, bahkan menyewa seorang pengasuh yang berpengalaman. Pengasuh itu adalah Sumarni, yang kemudian menjadi ibu yang membesarkan Baskara Adhitama. Prasetyo Adhitama tahu istrinya sangat takut gelap, biasanya dia selalu ada di sisinya menyalakan lampu tidur untuknya. Tetapi pada malam ketiga setelah dia pergi dinas, Sumarni dengan sengaja mematikan saklar listrik villa. Ketika Ayu Prameswari sedang naik ke lantai atas, seluruh villa gelap gulita. Dia panik karena ketakutan, terpeleset dan jatuh dari tangga. Sumarni ingin melarikan diri tetapi kepergok oleh kepala pelayan yang membawa senter. Untuk menghindari kecurigaan, dia terpaksa berpura-pura peduli, membawa Baskara Adhitama yang baru berusia 6 tahun bersama Ayu Prameswari yang menunjukkan tanda-tanda keguguran, memanggil sopir untuk membawa mereka ke rumah sakit. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Ayu Prameswari meninggal, baik ibu maupun anak tidak bisa diselamatkan. Kemudian ibu angkatnya, Sumarni, mengakui semua kebenaran dalam air mata penyesalan. Baskara Adhitama berdiri di samping, matanya kosong, tidak bisa berkata-kata. Sumarni punya seorang putri, dia sangat menyukai Prasetyo Adhitama. Sejak SMA selalu mengejarnya, tetapi selalu ditolak. Suatu malam itu, dia diperkosa oleh sekelompok preman. Setelah itu dia menjadi tertutup, depresi, dan akhirnya bunuh diri di usia muda. Sumarni menganggap itu adalah kesalahan Prasetyo Adhitama, jadi dalam keadaan kehilangan akal sehat, dia merencanakan balas dendam. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berujung pada akibat yang begitu serius. Dalam kecelakaan mobil itu, dia selamat, membawa Baskara Adhitama yang sekarat melarikan diri. Baskara Adhitama saat itu baru berusia 6 tahun. Setelah kecelakaan tidak ingat apa-apa tentang masa lalunya. Sumarni mengaku sebagai ibu kandungnya, membawanya pulang ke kampung.
Dia tinggal dengan seorang suami pecandu alkohol yang kemudian dipanggil Baskara Aditama sebagai ayah tiri. Suami ini setelah mengetahui masa lalu istrinya, kehidupan pernikahan mereka semakin buruk. Dia kecanduan alkohol dan judi, sering melakukan kekerasan pada ibu dan anak, meninggalkan luka psikologis yang sangat besar dalam masa kecil Baskara Adhitama. Informasi yang terlalu banyak datang sekaligus membuat pikiran Baskara Adhitama tidak bisa menerimanya. Sumarni pernah berpesan padanya untuk tidak membenci ayah kandungnya. Tetapi dengan masa kecil yang begitu kejam, bagaimana bisa tidak benci? Meskipun kemudian dijemput oleh Prasetyo Adhitama pulang ke keluarga Adhitama, hubungan antara ayah dan anak tetap sangat jauh. Di hati Baskara Adhitama, dia tidak pernah memaafkan, dia telah salah membenci orang. Orang yang sebenarnya telah membunuh ibunya justru adalah orang yang selalu dia syukuri. Dia pernah menyayanginya, menganggapnya sebagai satu-satunya kelemahannya. Ketika mengetahui seluruh kebenaran, semua perasaan itu membuatnya merasa jijik. Pada usia 17 tahun, Baskara Adhitama menutup hatinya, tidak ada yang bisa memahaminya. Dia belajar merokok, menggunakan alkohol untuk mematikan rasa. Dia hidup dalam perasaan tersiksa dan penyesalan yang mendalam. Dia selalu berpikir dirinya adalah orang yang hina, tidak pantas hidup di bawah cahaya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa menghiburnya adalah Kirana Cahyani. Setiap kali dia jatuh dalam keputusasaan, di kepalanya terdengar kembali kalimat lembutnya. Jangan takut. Baskara Adhitama merasa dirinya sangat buruk, sangat rendah. Dia lemah, rendah diri, takut. Dia sangat menyukai Kirana Cahyani tetapi tidak pernah berani mengatakannya, karena dia selalu menganggap dirinya tidak pantas untuk gadis sebaik itu. Setelah mengetahui kebenaran, Baskara Adhitama tidak bisa menghadapi Sumarni. Begitu mendengar hal yang berhubungan dengannya, dia sudah merasa jijik dan tidak nyaman. Dia juga tidak bisa menghadapi Prasetyo Adhitama. Dia meninggalkan keluarga Adhitama selama setahun. Akhirnya kakek Adhitama secara pribadi datang mencarinya pulang, membujuknya. Kakaknya, Seruni Adhitama, juga secara khusus kembali dari luar negeri, membawanya ke luar negeri untuk menenangkan diri. Setelah kembali ke Indonesia, Baskara Adhitama menata kembali suasana hatinya, melanjutkan sekolahnya, karena dia berharap gadis itu akan melihat versi dirinya yang lebih cerah dan positif, bukan orang yang suram seperti sebelumnya. Meskipun pernah sangat buruk, untungnya, kehidupan selanjutnya sangat baik dan gadis bernama Kirana Cahyani selalu ada di sisinya.